ESK, Season 4. Bab 31, pada tutup tempur, seorang pria bahkan bisa lebih kuat dari kekuatan gabungan seluruh negara. Su Zimo menuju utara dari kota Pingyang, melintasi Changlang Mountain Range dan memasuki wilayah negara Yan. Su Zimo tidak menunggang kuda di sepanjang jalan. Mengingat kecepatan penuhnya sekarang, tidak ada kuda yang cukup kuat untuk bisa mengejarnya. Cuaca telah berubah menjadi dingin, dan awal musim dingin telah tiba. Tapi Su Zimo terbakar, awan-awan uap putih membubung dari atas kepalanya. Sementara Su Zimo bergegas di sepanjang jalan, dia menerapkan sutra penguat tulang. Kakinya berganti dalam kecepatan yang luar biasa. Bahkan bayangannya pun tidak bisa dilihat. Divine Steed Fleeting. Gaya ini di bagian penguatan tulang dikenal karena kecepatannya. Low Heaven Stride digunakan untuk melatih kekuatan di kaki dan setiap langkah datang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Divine Steed Fleeting adalah tentang kecepatan. Melalui penguasaan fondasi bagian tempering tubuh dan bagian transformasi tendon, dan dengan melatih otot dan menggetarkan tendon seseorang, tulang-tulang diperkuat melalui pemukulan dan pemukulan yang konstan. Jika seseorang mencapai keberhasilan awal di bagian penguatan tulang, begitu orang tersebut mengerahkan kekuatan, akan ada suara renyah dari tulang. Ketika orang tersebut mencapai kesuksesan fenomenal, semua tendon dan tulang akan mengeluarkan suara keras. Setelah mengolah bagian penguatan tulang, kekuatan fisik seseorang akan meningkat secara signifikan. Dengan menggunakan gaya Divine Steed, seseorang dapat melakukan perjalanan 500 km sehari, dan 400 km malam. Tidak ada iblis lain yang bisa menandingi stamina hebat seperti ini. Untuk melakukan perjalanan dari kota Pingyang ke negara Yan, seorang pejuang pemurnian Ki tingkat 10 yang sempurna akan membutuhkan sekitar 10 hari saat bepergian siang dan malam tanpa istirahat. Setelah menguasai Divine Steed Fleeting, Su Zimo dapat mencapai negara Yan pada hari ke-8. Sepanjang jalan, Su Zimo berjalan dengan kecepatan penuh, secepat angin, terus-menerus menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa bagian penguatan tulang, tidak pernah berhenti selama 1 detik. Ini semua berkat buah api Scarlet yang menyegel sumber esensi besar di tubuhnya. Inilah mengapa Su Zimo bisa terus berkultivasi. Su Zimo menggendong Sanguine Crystal Bow di punggungnya dan Cold Moon Sabre di pinggangnya, dan dikenakan perjalanan saat ia tiba di ibu kota negara Yan. Dia belum memasuki kota tetapi dia bisa mengatakan bahwa kota itu dijaga ketat. Ada puluhan penjaga lapis baja berdiri di kedua sisi gerbang kota, memeriksa pejalan kaki satu persatu. Su Zimo membawa ekspresi kasual dan berjalan ke gerbang kota. Salah satu penjaga menghentikan Su Zimo, mengukurnya. Ada ejekan di matanya, ketika dia tersenyum lembut, "Kamu hanya sarjana yang miskin, mengapa kamu membawa busur dan pedang denganmu?" Menggertak orang. Su Zimo mengenakan jubah hijau seperti biasanya. Dia memiliki corak kulit yang cantik dan wajah yang halus. Dia tidak tampak seperti seseorang yang berlatih seni bela diri. Itulah sebabnya para penjaga merasa aneh bahwa seorang sarjana membawa busur dan pedang bersamanya. Su Zimo tetap tenang, membawa senyum, tidak berkomentar. "Hei, pria malang itu, ambil pedang di pinggangku dan biarkan aku melihatnya. Sudahkah ini beringsut?" Haha, penjaga kota lain yang berada lebih jauh juga ikut bersenang-senang. Ada perubahan pada wajah Su Zimo saat ia perlahan-lahan meraih tangannya ke Cold Moon Saber. Su Zimo tidak ingin memulai perkelahian di gerbang kota. Begitu dia memulai pembunuhan di sini, semua penjaga kota akan mendatanginya. Prajurit Ki Refinement bahkan mungkin ada di sini juga. Bahkan jika Su Zimo berhasil bertahan hidup dan pergi jauh ke istana, Raja Yan akan bersembunyi. Tepat ketika tangan Su Zimo bertumpu pada gagang Cold Moon Saber, komandan penjaga yang berdiri di samping melihat pemandangan itu dan tertawa ketika dia menyesali pasukannya. "Sialan, kalian hanya tahu cara menggertak seorang sarjana. Hei, sarjana, kamu bisa mengabaikan mereka dan memasuki kota." Su Zimo sedikit santai dan mengangguk ke arah pria itu, sebelum dia memasuki kota. Su Zimo menemukan Sky Tracer Pavilion dan pergi ke lantai 2. Dia bermaksud untuk menyimpan Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Sabre di tempat ini untuk sementara waktu. Kedua senjata ini terlalu mencolok. Mustahil baginya untuk membawa mereka ke istana. Dengan Sky Tracer Badge, Su Zimo dapat mendepositokan barang secara gratis. Manajer Sky Tracer Pavilion di Country Yan menghela nafas lembut ketika Su Zimo mengeluarkan Sky Tracer Badge-nya. Dia tersenyum ketika dia bertanya, "Tuan muda, dapatkah saya melihat lencanamu?" Su Zimo menyerahkan lencana emas Sky Tracer-nya. Ada ekspresi aneh di wajah manajer ketika dia melihat lencana itu. "Kenapa? Ada yang salah?" Su Zimo mengerutkan kening. Manajer Sky Tracer Pavilion segera menggelengkan kepalanya, tersenyum seterang sebelumnya, mengembalikan Sky Tracer Gold Badge kembali. "Tidak ada masalah. Kapan Anda berniat untuk mengambil barang?"
Jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan menjadi besok. Dengan itu, Su Zimo berbalik untuk meninggalkan Sky Tracer Pavilion. Setelah Su Zimo pergi, senyum pada manajer Sky Tracer Pavilion lenyap dan dia tampak muram. Manajer, apakah lencana emas Sky Tracer itu palsu? Orang itu bukan prajurit Refinement Key, namun ia memiliki lencana emas harta karun. Dia memang curiga, salah satu pekerja di Sky Tracer Pavilion bertanya. Itu tidak palsu. Itu 100% nyata. Petik 2. Manajer itu menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Pagi hari berikutnya, para menteri berkumpul di luar istana, siap untuk pergi ke istana untuk melihat Raja Yan. Su Zimo termasuk di antara mereka. Setelah mencapai kesuksesan awal di Tendons Transformation, Su Zimo mampu mengecilkan dan menggerakkan otot-otot di wajahnya, membuat perubahan pada penampilan wajahnya. Tetapi dia tidak dapat mengubah bentuk tubuhnya. Jika dia mencapai kesuksesan yang fenomenal di Tendons Transformation, dia akan dapat memiliki transformasi lengkap, mengubah bentuk tubuhnya. Jika dia bisa mencapai kesuksesan yang fenomenal di penguatan tulang, dia bahkan akan bisa menyusut dan memperluas tulangnya, mengubah tinggi badannya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tadi malam, Su Zimo mengetuk seorang pejabat sipil bernama Sangguan Yue tak sadarkan diri, dan mengambil tempatnya untuk menghadiri sesi pagi hari ini. Saudaraku Sangguan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari dan Anda tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Seorang pria di sebelahnya datang untuk mengobrol dengannya. Su Zimo tetap diam, tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Seseorang pasti tergelincir jika dia berbicara terlalu banyak. Selain itu, Su Zimo mungkin telah mengubah penampilan wajahnya, tetapi ia tidak dapat memiliki suara yang sama dengan Sangguan Yue. Melihat bahwa Su Zimo tidak menjawabnya, orang itu berbalik dengan malu setelah mengundang sebuah cemoohan. Dia tidak lagi mengobrol dengan Su Zimo. Dentang, dentang, dentang. Menara lonceng berbunyi. Semua pejabat sipil dan militer merapikan penampilan mereka dan berjalan dalam dua baris menuju istana. Seorang lelaki tua berusia 50-an hingga 60-an, dengan mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah naga duduk di tengah-tengah istana, bertengger tinggi di atas. Pandangannya berapi-api, tampak agung dan menakjubkan dari duduk di atas tahta selama bertahun-tahun. Ini adalah Raja Yan. Ada 4 prajurit Refinement Key dalam jubah Tao di kedua sisi Raja Yan. Mereka tampak santai, seolah sedang beristirahat sebentar. Para pejabat sipil dan militer memasuki istana, berlutut di depan raja dan berteriak dengan suara nyaring, semua memuji raja. Suara ini bergema di istana, suaranya keras dan kuat. Hehe, Zhao Qian. Sementara para pejabat menyapa raja, seseorang mencibir di antara kerumunan. Itu sangat menggelegar. Zhao Qian adalah nama Raja Yan. Siapa yang berani memanggil raja dengan nama mereka sendiri di depan raja? Semua petugas terkejut, melihat ke arah suara. Seorang pria terlihat berjalan keluar dari kerumunan. Dia melepas jubah resminya, mengungkapkan jubah hijau di dalamnya. Sangguan Yue, kamu pasti gila. Beraninya kau menyinggung raja. Salah satu pejabat bela diri menggeram, tetapi dia memperhatikan bahwa penampilan wajah pria berjubah hijau itu mengalami perubahan aneh. Dia berubah menjadi orang lain dalam sekejap mata. Ini. Semua pejabat berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Mereka menggosok mata dan melebarkan mata untuk melihat lebih dekat. Dia bukan Sangguan Yue. 4 prajurit Refinement Key yang duduk di sebelah Raja Yan mengerutkan kening, menyapu pandangan mereka pada Su Zimo. Mereka mencibir ketika mereka menemukan bahwa pria itu tidak memiliki roh Qi. Bagi mereka, mengubah penampilan wajah hanyalah trik kecil. Raja Yan tetap tenang selama ini. Tatapannya cepat dan ganas. Dia menatap Su Zimo, berbicara dengan suara dingin. Kamu siapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Su Zimo tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih ingat Sumu? Set. Ada keributan di dalam diri para pejabat. Nama ini adalah tabu di negara Yan. Tidak ada yang berani membicarakannya di depan Raja Yan. Raja Yan memicingkan matanya dan melihat lebih dekat pada Su Zimo. Raja Yan mengangkat kepalanya dan tertawa setelah beberapa saat. Hahaha, apakah kamu putranya? Iya. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Su Hong adalah kakak laki-lakiku. Oh. Raja Yan mengangkat alisnya dan mengejeknya, apa niatmu dengan datang ke istanaku? Su Zimo berkata dengan lembut, aku di sini untuk membunuhmu. Hehe. Haha. Semua pejabat tertawa. Bagi mereka, Su Zimo, cendekiawan yang lemah itu seperti orang idiot yang berbicara omong kosong kesombongan. Uff. Raja Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengangguk, ini menarik, sangat menarik. Su Zimo pernah memberitahu Paman Zeng bahwa dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Raja Yan. Dia mengatakan yang sebenarnya.
Terlepas dari apakah itu pembunuhan terselubung atau pembunuhan, bagi Suzimo, itu tidak cukup untuk menenangkan kemarahannya dan ketidakadilan yang dilakukan pada keluarganya. Itu akan membiarkan Raja Yan pergi terlalu mudah. Suzimo harus membunuh Raja Yan dan dia akan melakukannya secara terbuka, di depan semua pejabat. Suzimo ingin Raja Yan dan seluruh dunia tahu bahwa keturunan Sumu yang membunuh Raja Yan. Hanya dengan cara ini dia bisa merasakan kesenangan sedikit pun dan menenangkan kemarahan dan kebenciannya. Raja Yan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit emosional. Saya tidak berharap bahwa kedua putra Sumu akan sangat berbeda. Su Hong bertahan selama 16 tahun dan merencanakan pembunuhan selama bertahun-tahun. Dia hanya berani melakukan penyergapan dan membunuhku. Berani-beraninya kamu datang ke istanaku dan mengancam akan membunuhku. Beraninya kau dan atas dasar apa? Petik 2. Raja Yan mencibir. Bagiku, Su Hong dianggap agak mampu. Dan kau, hehe, kamu hanyalah orang bodoh yang pemberani, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Petik 2. Pria bodoh. Suzimo tersenyum, mengangkat kepalanya ketika dia bertanya, Zhao Qian, apakah kamu pernah mendengar perkataan ini? Begitu orang bodoh itu marah, dia akan menyebabkan pertumpahan darah dalam 5 langkah. Pada pertempuran jarak dekat, seorang pria bisa menjadi lebih kuat daripada kekuatan gabungan seluruh negara. Petik 2. Dengan itu, ada kilau cerah di mata Suzimo. Dia memancarkan aura dingin dan mematikan yang menusuk. Suhu ruang utama sepertinya turun tiba-tiba. Bab 32, Bunuh Raja. Tidak baik. Prajurit Refinement Qi duduk di kedua sisi Raja Yan berdiri tiba-tiba. Wajah mereka sangat berubah. Itu sangat berbahaya. Tiba-tiba, sarjana yang tampaknya lemah dan lemah ini telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aura yang dia emanasi membuat 4 prajurit penyempurnaan Qi yang dilanda teror. Seperti itulah yang sudah terjadi untuk prajurit Refinement Qi, apalagi orang-orang di aula utama. Beberapa pejabat sipil begitu ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah, lumpuh dan mati rasa. Bang! Kedua kaki Suzimo mendarat di lantai dan mengeluarkan bunyi memekakkan telinga. Lantai diletakkan dengan batu bata emas terbelah pada tumbukan, menyebabkan retakan yang panjang dan besar muncul di atasnya. Di bawah retakan itu seperti neraka yang gelap dan menyeramkan yang mengeluarkan aura dingin dan menyeramkan. Seluruh istana bergetar hebat, debu jatuh, langit dan tanah tampaknya diambang kehancuran dan suasananya benar-benar menakutkan. Jika seseorang tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa pemandangan di depan mereka disebabkan oleh satu individu. Suzimo sudah menghilang dari tempat sebelumnya. Sosoknya berlari ke depan seperti kuda surgawi dan buas. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Raja Yan. Cepat, itu terlalu cepat. Tempat sebelumnya bahwa Suzimo berdiri setidaknya 10 kaki jauhnya dari Raja Yan. Namun, semua orang hanya merasakan mata mereka kabur sejenak sebelum Suzimo muncul hanya 1 siku dari Raja Yan. Pada saat ini, 4 prajurit penyempurnaan Qi di samping Raja Yan baru saja mencari senjata roh mereka dari tas penyimpanan mereka. Waktu reaksi kedua belah pihak berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak sampai saat ini bahwa semua orang di aula utama akhirnya mengerti kata-kata awal Suzimo. Meskipun dia 10 kaki jauhnya dari Raja Yan. Bagi Suzimo, itu hanya dianggap sebatas siku. Pada jarak sedekat itu, seseorang tidak akan bisa mengalahkan orang biasa bahkan ketika dia mendapatkan bantuan dari seluruh negara. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Raja Yan begitu ketakutan sehingga hati dan empedunya hampir pecah. Takut karena akalnya, matanya dipenuhi dengan kengerian dan dia mundur secara naluriah. Ekspresi Suzimo dingin dan dingin. Dia dengan mudah melemparkan mahkota di kepala Raja Yan. Rambut yang terakhir jatuh di seluruh wajahnya, membuatnya tampak tak terurus dan malu. Suzimo melangkah maju, mengulurkan tangannya, meraih rambut Raja Yan dan mengangkatnya. Ah! Raja Yan menjerit ketika dia merasakan sakit parah datang dari kulit kepalanya. Butir-butir keringat bisa dilihat di dahinya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Mortal, beraninya kamu. Lepaskan Raja Yan dengan cepat. Kalau tidak, Anda pasti akan menghadapi kematian. Petik 2. 2 dari 4 prajurit Refinement Qi mengendalikan pedang terbang. Yang lain mengarahkan pedang panjang. Yang tersisa mengendalikan Rowlet dengan ujung yang tajam. Dari 4 senjata roh, hanya Rowlet yang memiliki pola roh dan merupakan senjata roh tingkat rendah. 3 senjata lainnya yang menggantung di udara adalah senjata roh semu. Mereka diarahkan pada titik-titik vital pada tubuh Suzimo dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Suzimo sepertinya tidak terganggu. Dia menyeret rambut Raja Yan dan mundur beberapa langkah. Dia menggunakan pegangan punggungnya untuk mengambil pedang panjang yang diletakkan secara horizontal di rak di belakangnya. Dentang. Suara pedang tajam terhunus di aula utama. Suara-suara yang tersisa begitu menyeramkan sehingga membuatnya merinding.
Su Zimo menempatkan pedang panjang di leher Raja Yan secara horizontal. Raja Yan bisa merasakan kedinginan dari mata pisau yang tajam. Tak lama setelah itu, ia merinding. Namaku Su Zimo, ingat saya. Suara Su Zimo terdengar di telinganya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam emosi Su Zimo. Namun, Raja Yan merasa sangat gugup. Su Zimo, tahukah kamu bahwa tentara kekaisaran dan pengawal kerajaan berjumlah lebih dari 150.000 orang? Ditambah dengan klan budidaya abadi di belakangku, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu bisa terbang. Petik 2. Bagaimanapun, Raja Yan adalah penguasa suatu negara. Ketika hidupnya dipertaruhkan, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dengan paksa menekan rasa takutnya dan berkata sambil menggertakkan giginya, kenapa aku tidak membuat kesepakatan denganmu? Hehe. Su Zimo tertawa. Mendengar tawa ini, hati Raja Yan perlahan-lahan tenggelam ke dasar lembah. Dia bisa merasakan bahwa Su Zimo sangat ingin membunuhnya. Swoosh. Pada saat ini, Raja Yan bisa mendengar suara senjata bergerak di udara dengan kecepatan kilat. Prajurit Refinement Qi mengambil tindakan. Raja Yan bersukacita di dalam hatinya. Selama prajurit Qi Refinement bisa membunuh Su Zimo dengan satu tebasan pedang, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Prajurit Refinement Qi yang melakukan gerakan berdiri di belakang Su Zimo. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Dia kurang dari 10 kaki jauhnya. Pedang terbang itu menusuk ke titik buta dari pandangan Su Zimo. Itu mendekati bagian belakang otak Su Zimo seperti kilatan cahaya pada saat itu. Mata tiga prajurit Refinement Qi lainnya menyala. Itu tampak seperti pedang terbang yang akan menusuk bagian belakang otak Su Zimo. Seolah-olah mata tumbuh di punggungnya dan tanpa memalingkan kepalanya, Su Zimo tiba-tiba mengayunkan tangannya di belakang kepalanya dan membungkus pedang terbang itu dengan lembut, sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Ekspresi dari prajurit Qi Refinement menyerang berubah. Dia menemukan bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas pedang terbang. Prajurit Refinement Qi telah melukai rohnya sendiri Qi di sekitar pedang terbang untuk mengendalikan senjata. Dia bisa mengarahkan pedang dengan tangannya untuk tujuan menyerang atau bertahan. Namun, seberapa kuat sabre Bo Vinateng? Di bawah pembungkusnya, roh Qi pedang terbang langsung menghilang. Su Zimo membalik tangannya dan membuang pedangnya. Uff! Pedang terbang itu menembus dada prajurit Refinement Qi dan mengeluarkan sederet darah. Tanpa halangan, itu menusuk ke dinding aula utama dengan kejam, bilahnya bergetar tanpa henti. Seluruh proses tampak lambat ketika diceritakan tetapi itu terjadi dengan sangat cepat. Dari saat prajurit Refinement Qi mengambil tindakan ke titik di mana pedang menembus tubuhnya, butuh waktu kurang dari saat menarik napas. Ekspresi pria ini bingung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kehilangan fokus saat dia mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Set. Tiga prajurit Refinement Qi yang tersisa tersentak dan mundur beberapa langkah secara naluriah. Mereka berusaha menjauhkan diri dari Su Zimo. Jika pedang sebelumnya dari Su Zimo dilemparkan ke arah mereka, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kecepatan pedang itu benar-benar melampaui waktu respon mereka. Cepat, pergi dan beritahu kakak senior Liu untuk bala bantuan. Petik 2. Salah satu dari tiga prajurit Refinement Qi tampak ketakutan. Dia berlari menuju bagian belakang aula utama dan menghilang dalam sekejap mata. Bagi Raja Yan, beberapa saat bernafas ini terasa panjang 100 tahun. Mereka gagal. Bahkan prajurit Refinement Qi gagal ketika mereka mengambil tindakan. Selama ini, pedang panjang di leher Raja Yan tidak pernah meninggalkannya satu inci pun. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik ke telinga Raja Yan, Zhao Qian, apakah kamu tahu bahwa saat aku melangkah ke istana, kamu sudah mati? Jika saya mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda bahkan ketika Anda mencari penyelamat. Petik 2. Ada keheningan pas di aula utama yang luas dan luas. Tampaknya, semua orang terpana oleh aura individu dan membuat ibu tidak takut. Suara Su Zimo tidak nyaring. Itu ringan dan tenang, seolah dia sedang mengobrol dengan Raja Yan. Namun, di balik suara ini, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang membuat hati seseorang bergetar. Raja Yan menggigil ketakutan. Giginya berdentang keras tanpa henti. Zhao Qian, Anda tidak perlu takut. Itu hanya satu tebasan. Tidak akan ada rasa sakit. Tatapan Su Zimo sedingin es. Dia berkata-kata demi kata, saya akan mengirim Anda di jalan untuk meminta maaf kepada orang tua saya. Uff. Kepala besar Raja Yan telah dipotong oleh Su Zimo dalam satu tebasan. Dia memegangnya di tangannya. Bahkan setelah kematiannya, mata Raja Yan muncul lebar-lebar dan penuh dengan ketakutan. Bahkan, sebelum tebasan, Raja Yan sudah meninggal karena ketakutan. Dia ketakutan sampai mati ketika dia masih hidup. Ta. Langkah kaki yang berurutan bisa terdengar dari luar istana.
Tentara Kekaisaran Kerajaan Yan sudah bergegas di sini. Su Zimo mengikat kepala Raja Yan di pinggangnya dan mengamati sekeliling. Sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memancarkan aura pembunuh, dia berkata dengan dingin, Raja Yan sudah mati. Siapapun yang menghentikan saya tidak akan terhindar. Bab 33, Represi yang Kuat. Sama seperti Su Zimo memenggal Raja Yan, ratusan pejabat sipil dan militer di aula utama panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Beberapa pingsan di tempat dengan mata terguling ke belakang, sementara beberapa melarikan diri keluar tanpa berbalik. Di antara kerumunan yang melarikan diri, ada sinar bersemangat di mata salah satu pejabat bela diri meskipun ekspresinya ketakutan. Ketika orang ini berlari ke sudut di luar istana, seorang prajurit yang tampak biasa di dekatnya segera bergabung dengannya. Orang itu berkata dengan suara rendah, cepat meninggalkan istana dan mengirim pos merpati ke kota Lord Luo. Katakan padanya bahwa Raja Yan sudah mati dan peristiwa penting bisa diwujudkan. Pesanan diterima. Tentara itu mempercepat langkahnya dan meninggalkan istana. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke kerumunan. Di aula utama, Su Zimo memegang pedang panjang dengan tangan kanannya. Dengan kepala Raja Yan digantung di pinggangnya, dia ingin lari keluar tetapi tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke istana dan berperilaku begitu kejam. Su Zimo melihat ke belakang. Baik Su Zimo dan orang yang berbicara itu membeku sesaat. Orang yang berbicara memiliki wajah kurus dan dia mengenakan jubah lebar dan panjang. Lengan kirinya tampak kosong. Dia adalah pria yang bersenjata lengkap. Orang ini tidak lain adalah prajurit refinemen level 8 Ki dari Joyful Clan yang lolos dari kematian sempit ketika Su Zimo melumpuhkan salah satu lengannya di Changlang Mountain Range. Itu kamu. Prajurit refinemen Ki satu tangan mengenali Su Zimo sekilas. Ketakutan di matanya langsung berubah menjadi ketakutan dan panik. Meskipun kondisi lukanya sudah stabil, dia sering terbangun oleh mimpi buruk dalam beberapa malam terakhir. Pria liar di Changlang Mountain Range itu bahkan lebih menakutkan dan buas daripada binatang buas. Dia seperti mimpi buruk berulang yang tidak akan hilang. Su Zimo tertawa. Dengan tatapan seram, dia berkata dengan seram, jadi, kaulah. Kalian semua, hentikan dia, aku akan mengirim pesan ke klan. Petik 2. Prajurit refinemen Ki satu tangan bisa merasakan niat membunuh Su Zimo. Dia tidak berpikir untuk menolak sama sekali. Setelah berteriak, dia benar-benar melarikan diri ke arah di mana dia datang dari atas pedangnya yang terbang. Prajurit penyempurnaan Ki satu tangan sangat jelas tentang kelemahan Su Zimo. Jika dia ingin melarikan diri dari cengkeraman Su Zimo, dia harus menggunakan Sword Kinesis Flight. Langit-langit di istana memiliki ketinggian tertentu dan dia khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan jangkauan serangan Su Zimo. Selama dia melarikan diri keluar ke langit dan laut yang tak terbatas, dia kemudian bisa bertahan hidup. Su Zimo meluncurkan soulnya dan berlari ke depan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan salah satu prajurit refinemen Ki. Dia supinasi tangannya dan memberi pukulan. Bang! Sama seperti orang ini mengeluarkan senjata rohnya, kepalanya meledak pada dampak pukulan Su Zimo dan dia mati di tempat. Setelah dia tercerahkan tentang Divine Steed Fleeting, kecepatan Su Zimo semakin meningkat dan dia bisa mendekat dengan lebih mudah. Begitu Su Zimo mendekati prajurit penyempurnaan Ki, itu berarti bahwa kematian yang terakhir sudah dekat. Astaga! Satu-satunya level 8 Ki Refinemen Warrior di aula utama mengarahkan senjata roh kelas rendah ke arah Su Zimo. Ada kilatan cahaya pada senjata roh Rowlet. Pola roh bersinar, kekuatan dan kecepatan senjata roh meningkat pesat. Tanpa melihat itu, Su Zimo mengayunkan tangannya dan menebas dengan pedang panjangnya. Jepret! Pedang panjang pecah dan kecepatan Rowlet sangat berkurang pada dampak besar dan menakjubkan. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di Rowlet dengan lembut. Bungkus dan bergetar, Rowlet sudah jatuh ke tangannya. Sejak awal, Su Zimo tidak pernah berhenti. Dia menabrak pelukan prajurit refinemen Ki lain, mengerahkan semua kekuatannya dan condong ke arahnya. Bang! Pria ini terlempar seketika. Di udara, tubuhnya tiba-tiba meledak dan hancur. Lengan dan kaki yang patah beterbangan di sekitar dan darah dan daging berceceran di seluruh. Dalam beberapa saat, Su Zimo telah melepaskan diri dari pengepungan beberapa prajurit refinemen Ki dan berlari menuju prajurit refinemen Ki yang bersenjata satu. Prajurit refinemen Ki satu tangan melarikan diri dengan sangat cepat. Saat dia terbang dengan pedang, dia dengan marah menuliskan sesuatu. Tidak pasti apa yang dia tulis. Saat Ki Refinemen Warrior satu tangan melarikan diri dari istana, dia melemparkan benda itu ke tangannya ke langit. Su Zimo memperhatikan dengan ama. Ada derek kertas putih, seperti telapak tangan seukuran telapak tangan di udara. Itu bersinar dengan cahaya roh. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali, ia terbang ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata.
Suzimo dengan samar menebak bahwa bangau kertas putih ini adalah jimat dunia kultivasi. Itu adalah sarana komunikasi. Meskipun dia sadar akan hal ini, Suzimo tidak bisa menghentikannya. Kecepatan pedang kinesis penerbangan dari prajurit penyempurnaan Ki satu tangan tidak secepat Suzimo. Dengan penundaan itu, Suzimo nyaris tertangkap bersamanya. Pria ini ketakutan. Dia merajalela roh Ki ke dalam pedangnya yang terbang. Pedang terbang naik dan melesat lebih tinggi di langit. Kamu beruntung bisa lolos terakhir kali. Hari ini, kamu akan tinggal di sini. Petik 2. Saat melihat prajurit refinemen Ki hendak berlari ke langit, Suzimo berteriak dan melempar roulet yang telah diambilnya lewat. Oh. Roulet berubah menjadi kilatan cahaya, menerobos langit yang kosong, mengeluarkan suara yang kuat dan menakutkan ketika angin menderu. Meskipun satu di langit dan yang lainnya di tanah, mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Prajurit penyempurnaan Ki satu tangan ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Dalam sepersekian detik itu, prajurit refinemen Ki satu tangan mengertakkan gigi. Mengabaikan apakah dia akan jatuh, dia mengendalikan pedang terbang di kakinya, ingin memblokir roulet yang menembaki. Dentang. Bunga api berterbangan di mana-mana saat pedang dan roulet saling bentrok. Ekspresi Ki refinemen warrior satu tangan tiba-tiba berubah. Roh Ki di pedangnya benar-benar menghilang dengan instan. Pedang terbang kehilangan kendali atas dampak tabrakan dan berbalik ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Uff! Seluruh pedang terbang menusuk ke perut Ki refinemen warrior satu tangan. Itu adalah garis hidup Ki refinemen warrior dan Laut Ki. Laut Ki yang hancur berarti bahwa lebih dari 10 tahun kultivasinya dari upaya yang sungguh-sungguh telah sia-sia. Prajurit penyempurnaan Ki dengan satu tangan jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di lantai. Debu beterbangan dan suara patah tulang yang berurutan bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Melihat pucat dan darah yang mengerikan berbusa dari mulut, prajurit penyempurnaan Ki satu tangan melihat Suzimo melangkah ke arahnya. Kebencian dan kebencian tak berujung melintas di matanya. Dengan ekspresi galak, dia tertawa dengan gila dan berkata, "Kamu sudah selesai. Saya baru saja memberitahu klan. Tidak lama kemudian, penggarap pendirian yayasan akan bergegas untuk membunuhmu. Anda akan turun untuk menemaniku segera." Hahaha. Oh. Suzimo mengangkat alisnya dan berkata, "Jadi tidak ada yayasan pembentuk yayasan di ibu kota." Petugas penyempurnaan Ki dengan satu tangan terkejut. "Terima kasih untuk informasi. Sepertinya aku, Suzimo, belum ditakdirkan untuk mati. Bahkan ibu kota negara yang tidak bisa menghentikan saya." Ekspresi Suzimo dingin dan menyendiri. Dia melangkah maju dan menginjak tengkorak prajurit refinemen Ki satu tangan, menghancurkannya. Dia mengambil tas penyimpanan pria ini dan menyimpannya di lengannya sebelum berlari keluar. Jika ada penggarap pendirian yayasan di ibu kota, ditambah dengan pejabat perbaikan Ki lainnya, penjaga kota dan tentara kekaisaran, akan sangat sulit bagi Suzimo untuk meninggalkan ibu kota. Ini karena ada kesenjangan besar dari satu ranah antara Foundation Establishment Cultivator dan Ki Refinement Warrior. Ini adalah lompatan besar dalam kualitas, dan kekuatan yang kuat meletus oleh yayasan pembentukan yayasan sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Di sisi lain, tanpa penggarap pendirian yayasan, bahkan prajurit penyempurnaan Ki tingkat 10 yang disempurnakan akan menjadi ancaman kecil bagi Suzimo. Aku harus membuat jalan keluar secepat mungkin. Suzimo berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Jika dia terlalu lama berlama-lama di ibu kota, dia akhirnya akan mendarat dalam pertempuran yang sulit ketika yayasan pembentukan yayasan dari klan Joyful tiba. Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Tentara kekaisaran Raja Yan membentuk barisan besar, memegang tombak saat mereka berlari maju tanpa rasa takut. Sepintas, mereka tidak bisa ditembus. Membunuh, membunuh, membunuh. Ratusan dan ribuan tentara kekaisaran berteriak dengan marah. Suara itu memekakkan telinga. Aura besar dan kuat menelan seluruh tempat, membanting ke arah Suzimo seolah ingin menenggelamkannya. Tentara kekaisaran benar-benar setia kepada Raja Yan. Mereka tegas dan bertekad. Meskipun Suzimo sangat kuat sehingga dia bisa membunuh prajurit refinemen Ki, tentara kekaisaran tidak takut dan tidak mundur. Setiap anggota tentara kekaisaran memiliki tatapan yang setajam pedang. Membawa ekspresi dingin, mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Sidang ratusan dan ribuan tentara kekaisaran meletuskan tekad yang kuat dan tak tergoyahkan yang mengejutkan pikiran dan hati. Ini adalah kekuatan suatu negara. Terpesona oleh aura besar ini dan kemauan yang menakutkan, bahkan Ki Refinement Warriors yang datang sudah lama akan takut akan akalnya dan menjadi pengecut sebelum bertarung. Namun, ekspresi Suzimo tetap tidak berubah. Sebaliknya, kecemerlangan di matanya meningkat. Suzimo menarik napas panjang dan dalam dan mengedarkan sutra jantung Eclipse Anaconda. Dadanya melotot dan terangkat, sepertinya ingin melahap matahari dan bulan. Berhenti sesaat, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Ah!
Su Zimo berteriak panjang. Aliran energi yang sangat besar keluar dari mulut Su Zimo. Suaranya menggelegar dan nada tinggi, menembus emas dan memecahkan batu, dan langsung meneriakkan teriakan ratusan ribu tentara kekaisaran. Banyak anggota tentara kekaisaran mengungkapkan ekspresi sedih. Senjata di tangan mereka jatuh dan menutupi telinga dengan kedua tangan. Di Changlang Mountain Range, Su Zimo secara pribadi menyaksikan iblis roh meraung keras dan menghancurkan tubuh binatang roh kecil dan lemah dengan kekuatan itu. Meskipun teriakannya tidak begitu mematikan, itu masih mengejutkan dan kuat. Bagaimana mungkin orang awam menahan itu? Ledakan. Su Zimo mengambil langkah, menyebabkan tanah bergetar, batu bata hitam terbelah dan batu pasir beterbangan. Raja Yan sudah mati. Siapa yang berani menghentikanku? Petik 2. Pada saat ini, seolah-olah Su Zimo telah dirasuki oleh iblis kuno yang kuat. Aura pembunuh itu mencekik, sepertinya ingin menghancurkan seluruh dunia. Itu menundukkan aura ratusan dan ribuan pasukan Angkatan Darat Kekaisaran hampir secara instan. Banyak prajurit di Angkatan Darat Kekaisaran berubah pucat pasi dengan ekspresi bingung. Mereka benar-benar jatuh ke tanah dengan kaki yang goyah. Tentara Kekaisaran berada dalam kekacauan. Aura yang kuat yang dikumpulkan sebelumnya segera tersapu, mengungkapkan tanda-tanda kekalahan samar. Pada titik ini, Su Zimo tertawa keras. Dia memandang semua orang dengan jijik dari sudut matanya. Aura itu menjulang tinggi. Orang biasa di mata Raja Yan menekan kekuatan sebuah negara. Bab 34, Pertempuran Intens di Ibu Kota. Tentara Kekaisaran mengalami kemunduran besar. Su Zimo bahkan belum membuat langkah untuk menyerang. Dia hanya berlari gila-gilaan di kawanan tentara dengan membajak langkah surga. Dalam 10 menit, dia sudah memaksa keluar. Bang, bang, bang. Area-area yang dilewati Su Zimo berada dalam kekacauan besar. Ada ratusan ribu tentara kekaisaran yang berusaha menahannya. Namun, dia tampaknya berada di wilayah tak bertuan dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Su Zimo mengedarkan petrifikasi tubuh. Otot-otot di seluruh tubuhnya mengencang sampai sekeras batu dan kemampuan pertahanannya meningkat pesat. Ketika tentara kekaisaran menusuk Su Zimo dengan tombak emas di tangan mereka, tombak itu akan terlepas atau patah di tempat. Mereka tidak bisa melukai Su Zimo sama sekali. Tidak lama kemudian, Su Zimo sudah berlari keluar dari istana. Pada saat ini, Su Zimo merasakan bahaya besar di dalam hatinya. Ketika dia berlari, dia tiba-tiba bergerak menghindar dan menurunkan tubuhnya seperti anakonda yang merayap dekat tanah. Swoosh! Sinar cahaya pedang yang dingin melesat di atas kepala Su Zimo. Itu adalah prajurit Refinement Ki. Su Zimo bangkit. Dia berlari secara diagonal ke arah tempat pedang datang dari seperti banteng liar, melemparkan banyak tentara kekaisaran di samping. Prajurit Refinement Ki yang bersembunyi di kerumunan melihat pedang terbangnya sia-sia. Tepat ketika dia mencoba untuk mengarahkan kembali pedang terbang itu, sebelum dia bahkan dapat memulihkan akal sehatnya, dia menemukan bahwa semua tentara kekaisaran di depannya yang menghalangi dia dari pandangan telah jatuh ke tanah. Su Zimo yang basah kuyup sudah mendekatinya. Sudah terlambat bagi orang ini untuk menghindar. Bang! Su Zimo dengan santai meninjunya dan yang terakhir terlempar pergi. Mata prajurit Refinement Ki ini telah kehilangan fokus. Dadanya ambruk, tulangnya hancur dan menusuk ke paru-parunya. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, dia sudah berhenti bernapas. Dengan kekuatan meletus dari tubuh Su Zimo, bahkan jika dia tidak bergerak, prajurit Refinement Ki tidak akan mampu menahan satu pun pukulan atau tendangan santai darinya juga. Pada saat ini, ibu kota berada dalam kekacauan besar. Semakin banyak prajurit Ki Refinement berkumpul saat mereka bergegas dari berbagai tempat di seluruh kota. Selama waktu ini, sudah ada sekitar 10 dari mereka yang telah mengambil tindakan bermusuhan terhadap Su Zimo. Awalnya, prajurit Refinement Ki ini bersembunyi di antara tentara kekaisaran dan penjaga sambil mengarahkan pedang terbang untuk menyerang Su Zimo. Namun, setelah Su Zimo membunuh beberapa dari mereka, prajurit Ki Refinement yang tersisa merasa takut. Mereka menyadari bahwa Su Zimo dapat menemukan mereka bahkan jika mereka bersembunyi di kerumunan. Tentara kekaisaran dan penjaga kota tidak bisa menghentikan Su Zimo sama sekali. Satu demi satu, banyak prajurit Refinement Ki naik ke udara, mengelilingi dan menyerang Su Zimo. Meskipun ini akan menghabiskan semangat Ki mereka lebih cepat, Su Zimo tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka saat itu. Situasi terburuk telah terjadi. Dalam keadaan di mana puluhan prajurit Refinement Ki terus-menerus menyerangnya, Su Zimo masih bisa mengedarkan petrifikasi tubuh untuk menahan serangan dari prajurit Refinement Ki tingkat rendah. Namun, Su Zimo harus menghindari serangan dari level 9 dan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan ketika mereka menghunuskan senjata roh kelas rendah mereka. Bagian tersulit adalah Su Zimo tidak punya cara untuk membalas. Selain itu, kecepatan Su Zimo pasti akan berkurang jika dia hanya mengandalkan persepsi rohnya untuk menghindari serangan prajurit Refinement Ki.
Ditambah dengan pelecehan terus-menerus oleh tentara kekaisaran dan penjaga di sekitarnya, Su Zimo sangat mungkin kehilangan nyawanya di ibu kota. Semuanya, tidak perlu panik. Anak ini tidak bisa meninggalkan tempat itu. Selama kita dengan suara bulat bergabung dan menahannya di ibu kota, yayasan pembentukan yayasan dari klan Joyfulku akan tiba segera. Petik 2. Di udara, seorang prajurit refinement Qi yang disempurnakan berkata dengan keras. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada orang itu. Dia memiliki pandangan aneh di matanya. Hati orang ini membeku. Dia menerbangkan pedang terbang dan dengan cepat mundur sehingga dia bisa menjauhkan diri dari Su Zimo. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Zimo datang jauh-jauh ke istana dari sudut yang tidak mencolok dan bukan gerbang utama ibu kota. Disitulah Sky Tracer Pavilion berada. Su Zimo bergegas keluar dari jebakan angkatan darat kekaisaran dan menuju ke dinding di depannya. Swoosh! Saat Su Zimo menabrak dinding tiba-tiba berubah menjadi tirai air yang berkilau dan sosok Su Zimo menghilang dari pandangan. Banyak anggota tentara kekaisaran tertegun di tempat. Beberapa orang tidak mempercayainya. Mereka membanting tengkorak mereka di atasnya tetapi akhirnya jatuh ke tanah dengan kepala yang patah dan berdarah. Prajurit refinement Qi di udara mengernyitkan alisnya dengan erat. Tentu saja, mereka sadar bahwa tempat itu adalah Sky Tracer Pavilion. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Su Zimo bisa masuk dan meninggalkan Sky Tracer Pavilion sesuai keinginannya, meskipun ia bukan prajurit penyempur Qi. Ini membuktikan bahwa dia memiliki Sky Tracer Badge. Kakak senior Li, apa yang harus kita lakukan? Salah satu prajurit refinement Qi bertanya dengan suara rendah. Pavilion Harta Karun Sky adalah rumah dagang terbesar di dinasti Zhou besar dan memiliki status superior. Pembunuhan dan pertempuran dilarang di tempat itu. Pernah ada situasi di mana yayasan pembentukan yayasan menimbulkan masalah di Sky Tracer Pavilion dan akhirnya terbunuh di tempat. Ada desas-desus di dinasti Zhou besar bahwa dukungan Sky Tracer Pavilion adalah raja dari dinasti Zhou besar. Tidak peduli seberapa berani para pejuang Qi refinement ini, mereka tidak berani memasuki tempat untuk menangkap orang. Siapa takut, orang ini tidak bisa selalu bersembunyi di dalam. Dia harus keluar cepat atau lambat. Ketika tetua klan bergegas ke sini dan berkomunikasi dengan Pavilion Harta Karun, aku tidak percaya bahwa Pavilion Harta Karun akan membahayakan hubungan mereka dengan klan Joyful hanya demi satu makhluk hidup. Petik 2. Di lantai 2 Pavilion Harta Karun Sky. Manajer Sky Tracer Pavilion telah terkejut bangun. Mengedipkan matanya yang mengantuk, ia bertanya kepada staf yang menunggu di sampingnya, apa yang terjadi di luar. Kenapa sangat kacau? Petik 2. Saya mendengar bahwa Raja Yan telah terbunuh dan pembunuhnya sedang dalam pelarian. Dia belum tertangkap. Tidak. Mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di luar, dia tampaknya tidak menjadi prajurit Qi refinement. Namun, dia tahu seni bela diri mortifikasi fisik. Dia kebal dan memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang sangat kuat. Banyak prajurit refinement Qi telah mati di tangannya. Mungkinkah dia? Manajer Sky Tracer Pavilion bergumam dan mengerutkan kening ketika sesosok melintas di benaknya. Pada saat ini, dia bisa mendengar langkah kaki dari aula utama. Kecepatan pengunjung sangat cepat. Dalam sekejap mata, langkah kaki sudah naik ke lantai 2. Manajer Sky Tracer Pavilion memusatkan pandangannya. Dia hanya melihat seorang pemuda bermandikan darah menuju langsung dengan kepala berdarah tergantung di pinggangnya. Wajah di kepala berdarah itu tak diragukan lagi adalah milik Raja Yan. Aku datang untuk mengumpulkan Cold Moon Sabre dan Sanguine Crystal Bow. Pengunjung itu berkata dengan suara berat. Manajer Sky Tracer Pavilion gemetar dan langsung sadar. Menelan air liurnya, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mendapatkannya." Setelah beberapa saat, manajer Sky Tracer Pavilion membawa Cold Moon Saber dan Sky Tracer Pavilion ke Su Zimo. Kedua senjata roh semu ini terlalu berat. Manajer Sky Tracer Pavilion harus menggunakan roh Qi untuk mengendalikan mereka dan hampir tidak bisa membawa mereka. Terima kasih banyak. Pengunjung menggantung saber bulan dingin di pinggangnya. Mengikat quiver di punggungnya dan memegang Sanguine Crystal Bow dengan tangannya, dia berbalik dan pergi. Hanya sampai pengunjung itu menghilang barulah staf yang menunggu di samping menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pria ini sangat menakutkan. Saya bahkan memiliki perasaan takut dan gentar ketika saya berdiri di depannya. Staf menunggu berkata. Setelah berhenti sesaat, dia kemudian mengalami momen realisasi sebelum berseru kaget, jangan bilang bahwa dia yang membunuh Raja Yan. Siapa dia? Kenapa dia membunuh Raja Yan? Manajer Sky Tracer Pavilion memiliki ekspresi muram. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia mencari derek kertas putih dari tas penyimpanan. Melepaskan kiroh dari ujung jarinya, ia menulis sebaris kata-kata, Raja Yan sudah mati. Kelompok ini sekarang tanpa pemimpin dan ibu kota dalam kekacauan. Pembunuhnya bukan prajurit penyempurnaan Qi dan ia memiliki lencana emas harta karun putri ketiga.
Identitasnya mencurigakan. Setelah menulis pesan, manajer Skytracer Pavilion berjalan ke jendela dan mengirim derek kertas di tangannya dengan lembut. Kertas derek itu mengepakkan sayapnya dan melonjak ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Bab 35, bunuh satu orang dalam 10 langkah. Lusinan prajurit Refinement Ki berkumpul di udara, membahas tindakan pencegahan dan menatap pintu masuk Skytracer Pavilion pada saat yang sama. Segera setelah itu, Su Zimo melangkah keluar dari Skytracer Pavilion dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya dan busur besar berwarna darah di tangannya. Su Zimo, kamu tidak akan bisa pergi. Jika Anda menyerah, keluarga Su Anda mungkin masih diampuni. Jika tidak, keluarga Su Anda pasti akan dimusnahkan. Salah satu dari prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan berkata dengan cemas. Dalam jangka waktu yang begitu singkat, seseorang telah memberitahu prajurit Refinement Ki dari Joyful Clan tentang latar belakang Su Zimo. Kamu ingin memusnahkan keluarga Su. Su Zimo mencibir. Niat membunuh di matanya semakin kuat saat dia tiba-tiba mengeluarkan 3 anak panah dari tabungnya dan dengan dingin berkata, aku akan memusnahkanmu lebih dulu. Dia membengkokkan busur dan menarik panahnya. Sanguine Crystal Bow memiliki berat ribuan pound. Ditambah dengan tendon besar dari roh binatang anaconda, kekuatan yang bisa meledak akan berbobot setidaknya 10.000 pound. Ada 2 poin utama dalam memanah. Pertama, gaya. Kedua, keakuratannya. Sanguine Crystal Bow di tangan Su Zimo cukup berat. Meskipun ketelitiannya kurang sedikit, itu tidak masalah dalam situasi di mana puluhan prajurit penyempitan Ki dikumpulkan di tempat yang sama. Su Zimo bahkan tidak harus membidik. Dia hanya harus menembak ke arah kerumunan orang itu. Swoosh! Busur seperti bulan purnama dan panah seperti bintang jatuh. Hampir bersamaan, 3 panah tajam ditembak. Hanya ada suara mereka menerobos udara. Puff, puff, puff. Suara senjata tajam yang menusuk darah dan daging bisa terdengar. Sebelum mereka bisa bereaksi, 3 prajurit Refinement Ki ditembak oleh Su Zimo dan jatuh ke tanah. Itu terlalu cepat. Banyak prajurit Refinement Ki di udara terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Su Zimo akan memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi dari pejuang Ki Refinement yang tersisa tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru mengarahkan kembali pedang terbang mereka dan melarikan diri ke belakang Su Zimo untuk menjauhkan diri dari yang terakhir. Teror memenuhi mata mereka dan rasa takut tinggal di hati mereka. Mengingat kekuatan dan kecepatan dari ketiga panah, bahkan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan tidak akan bisa mengelak. Melihat ini, Su Zimo tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Dia tertawa keras, dengan kemampuan seperti itu, Anda masih ingin menghentikan saya. Su Zimo mengikatkan busur kristal sanguin di punggungnya dan menghunuskan Cold Moon Sabre dengan cengkeraman backhand. Setelah itu, dia berlari ke arah luar ibu kota. Dengan saber bulan dingin di sisinya, Su Zimo seperti harimau dengan sayap. Meskipun tentara kekaisaran dan penjaga menang dalam jumlah, tidak ada yang bisa menghentikan momentum pembunuhan Su Zimo. Itu benar-benar kacau setelah Su Zimo berjuang melewati mereka, meninggalkan barisan mayat dan darah yang mengalir seperti sungai. Lusinan prajurit Refinement Ki di udara belum menyerah. Mereka mengikuti Su Zimo dari jauh tetapi senjata roh di bawah kendali mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Su Zimo. Ketika sebuah pedang terbang melanda, Su Zimo tidak lagi mengelak dari mereka. Dengan lambaian pedangnya, pedang terbang itu akan terlempar. Level 9 dan prajurit Refinement Ki yang sempurna hampir tidak bisa mengendalikan senjata roh kelas rendah yang dihantam oleh Cold Moon Sabre. Namun, prajurit Refinement Ki lainnya tidak memiliki kendali seperti itu. Meskipun Cold Moon Saber adalah senjata roh semu, itu terintegrasi dengan terlalu banyak item roh langka. Ketangguhannya tidak kalah dengan senjata roh kelas menengah. Dilengkapi dengan kekuatan tubuh Su Zimo yang kuat dan kuat, hanya satu tebasan darinya bisa menghilangkan semua ki roh pada pedang terbang secara langsung. Akan ada sejumlah besar korban jika senjata roh yang kehilangan kendali adalah untuk memukul kerumunan tentara kekaisaran dan penjaga kota. Seiring waktu, perasaan takut dan teror mulai menyebar antara tentara kekaisaran dan penjaga kota. Ketika satu orang mulai mundur, banyak orang akan mengikuti tanpa sadar. Tekad awal yang tak tergoyahkan dari tentara kekaisaran dan para penjaga akhirnya hancur. Ketakutan menular. Lusinan prajurit Refinement Ki berlama-lama di udara. Ekspresi mereka jelek dan mereka dipenuhi dengan keraguan. Pada kenyataannya, saat Su Zimo mengambil Sanguine Crystal Bow, dia sudah mengendalikan situasi sepenuhnya. Banyak prajurit Refinement Ki ingin menghindari panah tajam dari Su Zimo dan harus menjauhkan diri darinya sebanyak mungkin. Ketika jaraknya lebih besar, kekuatan panah tajam pasti akan berkurang. Penyimpangan dari target juga akan meningkat pesat untuk memungkinkan lebih banyak waktu reaksi bagi banyak pejuang Ki Refinement. Tetapi pada saat yang sama, dengan meningkatnya jarak,
itu juga berarti bahwa mereka perlu menggunakan lebih banyak roh Qi untuk mengendalikan pedang terbang mereka dan tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jika mereka pergi lebih dekat ke Su Zimo dan yang terakhir tiba-tiba berbalik dan menembakkan panah, salah satu dari pejuang Qi Refinement akan jatuh dari udara. Orang harus tahu bahwa 20 panah tajam dalam tabung Su Zimo juga ditempa oleh bahan yang tersisa yang digunakan untuk Sanguine Crystal Bow. Itu tidak ada bedanya dengan senjata roh semu. Begitu mereka tertembak, baik itu di titik tubuh vital atau tidak, itu akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada tubuh prajurit Qi Refinement jika kekuatan yang terkandung dalam panah tajam tiba-tiba meletus. Jika mereka ditembak di lengan, lengan itu akan menjadi lumpuh. Jika mereka ditembak di paha, paha akan menjadi retak. Jika mereka ditembak dalam tubuh, tubuh akan meledak setelah panah tajam menembusnya. Saat melihat Su Zimo di ambang pertempuran keluar dari ibu kota, banyak prajurit Refinement Qi merasa sangat tak berdaya. Mereka terpecah antara maju atau mundur. Di gerbang kota, banyak penjaga yang ditempatkan di lokasi itu telah lama menutup gerbang. 10 balada berukuran raksasa untuk mempertahankan tembok kota ditempatkan berjajar di gerbang. Panah anak panah lebih tebal dan lebih panjang dari tombak di tangan para penjaga. Kepala panah bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan dingin, mengarah ke Su Zimo dan siap diluncurkan kapan saja. Momentum pembunuhan Su Zimo terus meningkat. Melihat bahwa gerbang kota tepat di depannya, dia tidak peduli dengan balada. Dia memegang saber bulan dingin dan menyerbu ke depan. Melepaskan. Pemimpin penjaga yang berdiri di samping balista menurunkan tangannya dan berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 10 panah besar ditembak, merobek udara secara instan dan mengeluarkan suara-suara menakutkan. Seberapa kuat panah balista? Panah yang ditembakkan bahkan bisa menghancurkan tembok kota. Namun, sekarang, semua panah-panah ke-10 hanya menargetkan satu orang yang hidup yang terbuat dari daging dan darah. Panah balistae tidak digunakan untuk menyerang kota tetapi untuk membunuh manusia. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu juga pemandangan langka di masa depan. Panah-panah busur berjalan dengan kecepatan pencahayaan dan Su Zimo masih mengisi daya. Dalam sepersekian detik, panah-panah balista sudah muncul di depan Su Zimo. 10 anak panah balista bersatu seperti pilar batu besar yang menabrak. Aura itu mengerikan. Ha! Mata Su Zimo bersinar ketika dia menghembuskan napas dan berteriak sambil mencengkeram saber bulan dingin. Suara samar getaran muncul dari tulang-tulang di tubuhnya. Tendon besarnya berdenyut dan suara getaran tali busur berdering. Otot-otot di tubuhnya bersatu, tampaknya menggandakan ukuran tubuhnya. Hancurkan! Su Zimo mengangkat pedangnya dan memotong 10 panah balista dengan sekuat tenaga. Bang! Didampingi oleh suara yang menghancurkan bumi, percikan terbang ketika 10 panah balista benar-benar pecah menjadi 2 dan tersebar di seluruh tanah oleh Cold Moon Sabre di tangan Su Zimo. Set! Ketika semua orang di ibu kota menyaksikan adegan ini, murid-murid mereka langsung berkontraksi menjadi kepala jarum saat mereka tersentak. Bahkan ini tidak bisa menyakitinya. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan manusia? Meskipun Su Zimo telah memblokir 10 panah balista, ia juga telah mengambil setengah langkah mundur karena dampak dari kekuatan ini. Dia mengayunkan lengannya yang sedikit sakit dan menyeringai ke banyak penjaga di gerbang kota. Kalian semua sudah selesai. Para penjaga di gerbang kota begitu ketakutan sehingga semua warna mengering dari wajah mereka. Kekuatan balada sangat bagus tetapi memuat busur membutuhkan 10 orang untuk menarik talinya dan 3 orang untuk membawa panah ke atas untuk memuatnya kembali. Selama waktu ini, Su Zimo sudah berlari di depan mereka, tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Uff, uff, uff. Kilatan darah muncul secara berurutan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan tebas Su Zimo. Apa pakar postnatal, pakar konate yang disempurnakan. Setelah Su Zimo memupuk The Mystic Classic of 12 Kings of the Wilderness, ahli pugilistik ini sama tidak bergunanya dengan ayam dan anjing. Ini adalah kekuatan kultivasi. Begitu ia melangkah ke dunia kultivasi, Su Zimo bahkan tidak perlu repot menggunakan konspirasi atau bertahan selama 16 tahun untuk merencanakan pembunuhan. Biarkan saya memberitahu Anda secara terbuka bahwa saya ingin membunuh Anda, dan Anda juga tidak dapat melarikan diri. Bahkan ibu kota yang dijaga ketat dengan Qi Refinement Warrior tidak bisa menghentikanku. Dalam sekejap mata, satu demi satu, para penjaga di gerbang kota melarikan diri dengan putus asa. Melihat bahwa ia memiliki harapan untuk meninggalkan kota, Su Zimo langsung tersegarkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, dengan setiap 10 langkah seorang pria terbunuh, tidak meninggalkan jejak dalam ribuan mil, tertinggal dalam kesedihan setelah masalah ini, menyembunyikan cahaya seseorang di bawah gantang. Hahaha, ibu kota negara Yan hanya seperti itu. Tawa Su Zimo memenuhi langit, menunjukkan kesombongan yang ekstrim.
Babak 36, kedatangan musuh di gerbang kota. Di kaki gerbang kota, pemimpin penjaga sendirian dan memegang pedang baja. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan teror tak berujung di matanya, dan lengan yang memegang pedang sedikit bergetar, dia tidak bergerak setengah langkah mundur. Ketika tentara kekaisaran dan para penjaga tidak berani melangkah maju, ketika mereka melarikan diri kemana-mana, dia berdiri dan menjaga gerbang kota. Dia juga tidak pernah pergi atau goyah. Namanya Guolian dan menjaga gerbang kota adalah tanggung jawabnya. Dia tidak akan gemetar selama dia masih hidup. Ayo, melangkahi mayatku. Guolian memelototi dan berteriak histeris. Dia menggunakan metode semacam ini untuk melampiaskan ketakutan di dalam hatinya. Swoosh! Bau darah yang kuat mengenai wajahnya. Su Zimo sudah ada di depannya. Setelah melihat sekilas wajah Su Zimo, rahang Guolian sedikit menurun. Ada kilatan kejutan diikuti oleh penyesalan yang tak berujung di matanya. Sebelumnya, Su Zimo berlumuran darah di kerumunan. Bahkan wajahnya memercik dengan banyak tetes darah. Dia tampak seperti pembunuh yang baru saja keluar dari neraka. Karenanya, Guolian tidak bisa mengenali Su Zimo. Hanya ketika keduanya saling berhadapan, Guolian samar-samar ingat bahwa dialah yang membiarkan orang ini masuk ke kota. Sarjana hijau berjubah dengan fitur halus dan membawa busur dan pedang, yang diejek dengan kejam oleh bawahannya. Pada saat yang sama, Su Zimo juga mengenali pria ini. Cold Moon Sabre yang baru saja mendarat di atas kepala Guolian tiba-tiba menjauh. Tanpa menghentikan langkahnya, Su Zimo menepuk pundak pria ini dan berkata dengan lembut, "Kaulah yang membiarkanku masuk kota. Aku akan mengampunimu." Petik 2. Setelah menemui sikat dekat dengan kematian, Guolian merasa kehabisan energi. Dia jatuh ke tanah, berlutut, terengah-engah dan basah kuyup dalam keringatnya sendiri. Pikiran Guolian beresonansi dengan kata-kata Su Zimo. Dia tidak bisa menahan gumaman pelan, jika aku tidak membiarkannya memasuki kota, diberikan kekuatannya, tidak bisakah dia bertempur di jalan? Mungkin ini karma. Petik 2. Guolian tidak bisa menahan keinginan untuk melihat ke belakang. Pada saat berikutnya, hal yang lebih mengerikan dan menakutkan terjadi. Ledakan. Suara memekakkan telinga. Gerbang kota yang tinggi, lebar dan kokoh benar-benar hancur berantakan akibat tabrakan Su Zimo. Su Zimo meninggalkan ibu kota seperti hantu, kakinya nyaris menyentuh tanah. Dalam sekejap mata, ibu kota negara Yan jauh di belakangnya. Lusinan prajurit Refinement Ki dari Joyful Clan mengikuti mengejarnya keluar dari ibu kota. Melihat pandangan Su Zimo yang semakin menipis, mereka tidak memilih untuk mengejarnya lebih jauh. Di satu sisi, mereka hampir menghabiskan semua kiroh mereka ketika mereka bertarung dengan Su Zimo di udara sebelumnya. Di sisi lain, prajurit Refinement Ki ini bisa mengatakan bahwa kecepatan mereka tidak cocok untuk Su Zimo bahkan jika mereka berada dalam kondisi terbaik mereka. Bagaimana tepatnya orang ini melatih tubuhnya sampai sejauh ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kejutan dan teror di matanya belum hilang. Seseorang di sampingnya berkata, "Saya mendengar dari ketua klan bahwa beberapa klan top memiliki jenius dengan akar roh surga yang dapat mengolah dengan lebih cepat. Ditambah dengan sumber daya yang cukup dari klan, sebelum formasi inti, mereka akan mengintegrasikan ki roh ke dalam tubuh mereka untuk meredam daging, darah dan pembuluh darah mereka, menyempurnakan ki dan tubuh secara bersamaan. Namun, orang ini jelas bukan prajurit Refinement Ki. Tubuh kultivator semacam itu memang lebih kuat dari kita tetapi mereka masih jauh dari mencapai tahap ini. Tubuh orang ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang roh." Petik 2. Jangan merasa kecil hati. Ketika Tuan Klan bergegas, kita akan membunuhnya bersama. Saya baru tahu bahwa keluarga Su telah bersembunyi di kota Ping yang selama ini. Mereka semua adalah manusia dan tidak bisa lari terlalu jauh. Iya, ketika saatnya tiba, kita akan memusnahkan seluruh keluarga Su bahkan tidak menyayangkan unggas dan anjing untuk melampiaskan semua kebencian kita. Pada hari ke-7 kematian Raja Yan. Di kota Changlang, seekor merpati yang membawa pesan mengepakkan sayapnya dan terbang ke kediaman Tuan Kota. Butuh sekitar 7 hari untuk mengirim merpati dari ibu kota negara Yan ke kota Changlang. Segera setelah itu, sebuah perintah diturunkan dari kediaman Tuan Kota. Berikan perintah kepada seluruh pasukan. Bersiaplah untuk menyerang negara Yan. Luo Tianwu mengenakan baju besi emas dengan pedang panjang di pinggangnya. Dia berjalan keluar dari kediaman penguasa kota dengan cara yang bermartabat, seolah-olah dia adalah penguasa suatu negara. Melihat jauh ke arah negeri Yan, dia tidak bisa menahan senyum. Saya tidak berharap Su Zimo benar-benar membunuh Raja Yan. Ini adalah kehendak surga. Surga ingin aku, Luo Tianwu, menjadi raja. Disinilah acara mengarah. Siapa lagi yang bisa menghentikan saya? Selamat, Yang Mulia. Penatua berjubah abu-abu yang berdiri di samping Luo Tianwu berkata sambil tersenyum, Su Zimo cukup pintar tapi dia masih jatuh ke dalam skema Yang Mulia untuk membunuh dengan pisau pinjaman.
Setelah membunuh Raja Yan, dia juga akan mati di ibu kota negara Yan. Petik 2. Hahaha. Luo Tianwu tertawa puas, ini skema terbuka. Su Zimo tahu bahwa saya memanfaatkannya tetapi dia masih jatuh ke dalam perangkap dan membantu saya membunuh Raja Yan. Su Zimo, haha, dia hanyalah manusia biasa tanpa kegunaan besar. Dia menghabiskan waktunya untuk belajar selama lebih dari 10 tahun. Petik 2. Tuan, jangan khawatir, ketika saya menjadi raja, saya pasti akan memberi Anda gelar penasihat negara. Luo Tianwu berkata dengan suara yang dalam. Penatua berjubah abu-abu itu membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Luo Tianwu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, ayo pergi. Ikuti saya ke medan perang. Sukses dan dominasi sedang terjadi saat ini. Luo Tianwu sudah lama menunggu hari ini. Pasukan di kota menajamkan pedang mereka dan sudah lama dipersiapkan. Dalam 15 menit, masing-masing 50.000 tentara dan kuda yang dipimpin oleh 5 serigala pengawal kota Changlang telah berkumpul. Tentara meninggalkan kota, memutar Changlang Mountain Range dan memasuki perbatasan negara Yan. Kota terdekat dengan perbatasan adalah kota Jianan di negara Yan. Di sebuah desa yang sepi tidak jauh dari kota Jianan, tidak ada jiwa yang terlihat. Tempat ini disebut sebagai desa hantu. Keluarga Su telah pindah ke tempat ini lebih dari 10 hari yang lalu. Tak satu pun dari mereka yang tinggal di kota Ping yang lagi. Hari-hari ini, menggunakan ramuan yang disempurnakan oleh Song Qi untuk merawat kesehatannya, tubuh Su Hong secara bertahap menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia sudah banyak pulih. Namun, seperti yang diramalkan oleh Paman Zeng, mudah untuk menyembuhkan tubuh tetapi sulit untuk menyembuhkan jantung. Su Hong masih terbaring di tempat tidur dan kehilangan selera makan. Matanya kosong dan tidak berjiwa. Setiap kali dia berpikir tentang keluarga Su kehilangan semua harapan untuk membalas pertikaian darah, hatinya sakit tak tertahankan. Paman Zeng dan yang lainnya juga tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Su Hong pulih secara fisik tetapi menjadi lebih putus asa ketika hari-hari berlalu, semua orang di keluarga Su berduka dan mengeluh. Pada hari ini, Liu Yu, kepala penjaga keluarga Su tiba-tiba bergegas ke halaman dengan ekspresi rumit bercampur dengan kesedihan dan sukacita. Dia berkata dengan keras, Tuan Zeng, sesuatu yang serius telah terjadi. Apa masalahnya? Hati Paman Zeng tenggelam. Liu Yu berkata, Luo Tianwu dan Five Wolf Guard-nya memimpin pasukan 50.000 untuk menyerang kota Jianan. Mereka sudah sampai di kaki gerbang kota. Petik 2. Paman Zeng mengangkat alisnya dan berkata dengan bingung, Luo Tianwu telah merencanakan untuk waktu yang lama. Tapi mengapa dia tiba-tiba mengirim pasukannya? Pasti ada beberapa alasan. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak gegabah. Dugaan Pak benar. Liu Yu mengangguk dan berkata, menurut informasi dari mata-mata itu, Luo Tianwu mengklaim bahwa Raja Yan sudah mati dan negara Yan dalam kekacauan besar. Hanya saja berita belum menyebar keluar ibu kota. Selama penguasa kota Jianan menyerah, dia akan diberikan jabatan Perdana Menteri atau gelar tambahan lainnya. Petik 2. Paman Zeng mengerutkan kening, membawa ekspresi muram. Dia merenung dalam-dalam dan berkata, karena Luo Tianwu telah mengirim pasukannya, berita ini sangat mungkin benar. Namun, Raja Yan memiliki perlindungan puluhan prajurit perbaikan Qi. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Siapa yang membunuh Raja Yan? Tiba-tiba, Paman Zeng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berseru kaget, Tuan Muda Kedua. Kemana Tuan Muda Kedua pergi baru-baru ini? Apakah ada yang melihatnya? Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Kedua memang sangat kuat tapi saya tidak berpikir dia akan bisa menyelinap ke ibu kota dan membunuh Raja Yan di depan mata puluhan prajurit perbaikan refinemen Qi. Paman Zeng mendesah panjang. Dia perlahan-lahan menjadi tenang sebelum mengangguk dan berkata, itu juga benar. Setelah ragu-ragu sejenak, Song Qi, yang ada di samping mereka, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tapi, aku takut Tuan Muda Kedua keluargamu mungkin benar-benar orang yang membunuh Raja Yan. Bab 37, Kavaleri Lapis Baja Hitam pergi untuk bertempur. Setelah mendengar ini, Paman Zeng dan Liu Yu sejenak tertegun pada awalnya. Keduanya menoleh, tampak kaget. Setelah menatap Song Qi untuk waktu yang lama, mereka kemudian berkata perlahan, ini. Bagaimana ini mungkin? Maafkan saya karena terus terang. Meskipun kalian berdua adalah anggota keluarga Su, aku khawatir kau sepertinya tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Kedua keluargamu. Petik 2. Song Qi berkata, Tuan Muda Kedua Su bukan prajurit refinemen Qi. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Saya seorang prajurit refinemen level 8 tapi saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan memenangkan pertarungan melawan Tuan Muda Su kedua. Petik 2. Selama 10 hari terakhir, Song Qi telah mencapai terobosan di ranah dan berkultivasi hingga Qi kondensasi level 8 menggunakan batu roh kelas rendah dari Su Zimo.
Kamu adalah prajurit refinemen Qi. Dan prajurit refinemen level 8 Qi. Tuan muda kedua memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit refinemen Qi. Bahkan level 8 Qi refinemen warrior tidak berani yakin tentang mengalahkan tuan muda kedua dalam pertarungan. Serangkaian keraguan muncul, membuat dua paman Zeng sedikit bingung dan tersesat. Mereka selalu berpikir bahwa Song Qi hanyalah teman dari dunia pesolistis yang diketahui Su Zimo. Mereka berinteraksi dengannya selama berhari-hari tetapi tidak tahu bahwa yang terakhir adalah prajurit penyempur Qi. Song Qi menambahkan, tujuan perjalanan saya ke keluarga Su kali ini juga karena tuan muda kedua Su. Dia mempercayakanku untuk melindungi kalian semua. Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan dua paman Zeng bahkan lebih. Tuan muda kedua sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan instruksi kepada prajurit refinemen level 8 Qi. Paman Zeng merenung sejenak dan menyadari bahwa Song Qi tidak akan menumbuhkan omong kosong yang tidak memiliki dasar. Tiba-tiba, wajah Paman Zeng berubah sangat saat pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba bertanya, Tuan muda kedua membunuh Raja Yan. Bisakah dia masih melarikan diri dari ibu kota? Mata Song Qi redup dan dia tersenyum pahit. Dia tidak menjawab. Ekspresi Paman Zeng berubah jelek. Dia sepertinya sudah tua secara instan. Dia menyaksikan Su Zimo tumbuh dewasa dan memandang yang terakhir seperti anaknya sendiri. Dalam hatinya, pertikaian darah keluarga Su jelas penting tetapi tidak sepersepuluh dari Su Zimo. Mendesah, Paman Zeng menutup matanya dan menghela nafas panjang. Liu Yu berkata dengan kesal, ini semua kesalahan Luo Tianwu. Jika dia tidak memberitahu Tuan muda kedua tentang apa yang terjadi 16 tahun yang lalu, Tuan muda kedua tidak akan mati. Petik 2. Paman Zeng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, berita kematian Raja Yan belum menyebar di sini. Penguasa kota Jianan juga tidak bodoh. Apakah dia akan percaya kata-kata Luo Tianwu? Meskipun Luo Tianwu memimpin 50.000 tentara dan kuda untuk serangan itu, dia mungkin juga tidak berhasil mengalahkan kota Jianan. Petik 2. Mata Liu Yu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan dingin, Luo Tianwu itu tanpa ampun dan kejam. Dia tidak secara paksa melancarkan serangan. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan penduduk desa tak berdosa di 10 desa dekat kota Jianan dan menempatkan penduduk desa ini di garis depan untuk mengguncang kota Jianan. Selama para penduduk desa ini mundur, Luo Tianwu akan memberi perintah untuk membantai mereka. Penduduk desa ini tidak bersenjata dan tidak memiliki jalan keluar. Mereka hanya bisa lari ke kota Jianan. Petik 2. Apa? Paman Zeng tertegun. Taktik ini sangat kejam. Jika 100.000 penduduk desa berlari menuju kota Jianan, itu akan menciptakan kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Selama penguasa kota Jianan membuka gerbang kota, penduduk desa akan berkerumun seperti lebah. Tepat di belakang mereka adalah 50.000 pasukan Luo Tianwu. Kota Jianan pasti akan diturunkan. Jika kota Jianan menolak untuk membuka gerbang kota dan memilih untuk melihat dengan acuh tak acuh, para prajurit di tembok kota harus menonton tanpa daya ketika orang-orang mereka di negara yang dibantai. Ini akan menghasilkan ketakutan dan kepanikan besar-besaran di kota dan juga mempengaruhi moral tentara. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa beberapa penduduk desa di kaki gerbang kota adalah kerabat mereka. Pertempuran besar bahkan belum dimulai dan Luo Tianwu telah memenangkan setengahnya. Namun, orang-orang tak berdosa di negara Yan ini adalah pengorbanan di balik kemenangannya. Meskipun keluarga Su telah tinggal di kota Ping yang selama ini, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai warga negara Yan. Mereka dilahirkan di negara Yan dan dibesarkan di sana. Mereka memiliki rasa memiliki yang besar terhadap negara asal mereka. Paman Zeng melambaikan tangannya dan tiba-tiba berkata dengan lembut, kamu bisa memberitahu Tuan muda tentang berita kematian Raja Yan. Namun, tolong jangan katakan padanya bahwa Luo Tianwu mengusir orang-orang dari negara Yan dan menyerang kota. Mengingat temperamen Tuan muda, aku takut. Pada saat ini, pintu ke kamar yang terletak tidak jauh dari sana tiba-tiba terbuka. Paman Zeng dan trio menoleh untuk melihat ke belakang. Berpegangan di sisi pintu, Su Hong berdiri di sana. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya lemah. Namun, sepasang matanya secara bertahap mendapatkan kembali kilau. Bawakan aku armorku, Su Hong berkata dengan lembut. Nada suaranya tegas dan tegas. Tuan muda, air mata mengalir di mata Liu Yu. Dia tersedak oleh kata-katanya. Pria di depannya telah dengan sabar bertahan selama 16 tahun demi membalas pertikaian keluarga Su. Setelah mengetahui bahwa tidak ada lagi harapan untuk balas dendam, dia hampir jatuh bangun, terbaring di tempat tidur dan sedih. Namun demikian, ketika dia mendengar bahwa orang-orang di negara Yan sedang dalam masalah, dia berdiri tanpa ragu-ragu. Meskipun tubuhnya lemah dan lukanya belum pulih, dia tidak ragu sedikit pun. Ini karena dia adalah putra Dewa Wuding, Su Mu, keturunan keluarga Su dan tuan muda keluarga Su.
Tuan muda, kesehatanmu tidak baik. Bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk bertempur? Catat pesanan Anda. 5.000 kavaleri lapis baja hitam kami akan membantu Anda untuk melawan pertempuran ini. Liu Yu mengertakkan gigi dan berkata. Paman Zeng tampak cemas. Dia berkata, Tuan muda kedua tidak mungkin selamat. Tuan muda, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada Anda. Kalau tidak, garis keturunan keluarga Su akan hilang. Ada kilasan kesedihan mendalam di mata Su Hong. Dia telah dengan hati-hati menyembunyikan perselisihan keluarga Su karena dia tidak ingin membebani adiknya. Dia tidak pernah berharap berakhir dengan hasil seperti itu. Kamu tidak mengerti. Su Hong menekan kesedihan di hatinya dan menggelengkan kepalanya, jika Zimo benar-benar orang yang membunuh Raja Yan. Saya harus pergi dan menghentikan Luo Tianwu. Ini karena jika Raja Yan sudah mati dan kota Jianan diambil, Zimo pasti akan menjadi pendosa negara Yan dan meninggalkan nama buruk selama berabad-abad. Bagaimana saya, Su Hong, tahan membiarkan ini terjadi? Tapi, pasangan Paman Zeng ingin membujuknya tetapi diinterupsi oleh Su Hong. Ayah pernah bersumpah bahwa dia akan melindungi orang-orang di negara Yan seumur hidup, biarkan rakyat jelata memiliki tempat yang aman dan damai yang terlindung dari nyala api perang untuk hidup. Sekarang, orang-orang di negara Yan sedang dalam kesulitan. Aku, Su Hong, lebih baik mati di medan perang dengan kuda dan mayat daripada bersembunyi di sini. Petik 2. Su Hong menarik napas dalam-dalam, matanya berkilau cerah. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang menyerang perbatasan negara Yan harus dibunuh. Siapapun yang membunuh orang-orang di negara Yan saya harus dibunuh. Pada saat ini, Paman Zeng tampaknya telah melihat bayangan Su Mu pada Su Hong. Dengan linglung, dia tampaknya telah kembali ke 20 tahun yang lalu ketika dia mengikuti Su Mu dalam meraih kemenangan di seluruh medan perang dan maju dengan berani setiap saat. Kata-kata yang begitu akrab, adegan yang akrab, keberanian yang sama dan tampilan yang sama dari kehebatan seseorang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Su Hong mengangkat suaranya dan berkata, di mana kavaleri lapis baja hitam? Tidak yakin kapan, tetapi 5.000 kavaleri lapis baja hitam sudah berkumpul di luar. Setiap tatapan mereka membakar seperti api dan memancarkan kekuatan keinginan tak terbatas untuk bertarung dalam pertempuran. Tiba-tiba, mata tua Paman Zeng menangis. Berlutut dengan satu lutut, dia berkata dengan keras, Zheng Ze bersedia mengikuti jenderal untuk menyerang dan membunuh musuh-musuh asing dan melindungi negara kita Yan dan orang-orangku. Semua 5.000 kavaleri lapis baja hitam turun dari kuda mereka dan berlutut dengan satu kaki secara terkoordinasi. Mereka berteriak, saya bersedia mengikuti jenderal untuk menyerang dan membunuh musuh-musuh asing dan melindungi negara Yan dan rakyat saya. Su Hong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, persiapkan kuda-kuda dan ikuti aku ke medan perang. Semoga kemuliaan kavaleri lapis baja hitam kembali. Menonton adegan ini, hati Song Qi tiba-tiba penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap pria ini di hadapannya. Sebagai prajurit refinemen level 8 Qi, dia bisa memandang rendah semua manusia tetapi pada saat ini, Song Qi melepas topinya ke manusia. Dia mengalami antusiasme yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Dia mengalami perselisihan keluarga dan kebencian desa yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Dia mengalami perasaan cinta yang mendalam untuk orang-orang dan cinta yang mendalam untuk tanah di bawah kakinya. Pada saat ini, tubuh Su Hong bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dengan punggung menghadap semua orang dan mengulurkan telapak tangannya untuk menutupi bibirnya. Setelah itu, dia meletakkan tangannya, terlihat normal dan tanpa jejak keanehan. Namun, Song Qi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Di telapak tangan Su Hong, ada genangan darah merah yang mencolok. Meskipun tubuh Su Hong lemah, itu tidak lagi dalam kondisi yang parah. Karena itu, tidak mungkin dia akan batuk darah. Song Qi sangat menyadari bahwa situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika hati seseorang terlalu banyak sakit tetapi tidak memiliki tempat untuk melampiaskan rasa sakit. Meskipun Su Hong tidak banyak mengungkapkan setelah mendengar berita kematian Su Zimo, ia telah memilih untuk menyembunyikan kesedihannya jauh di dalam hati. Sebelumnya, Song Qi disewa oleh Su Zimo untuk melindungi keluarga Su dari bahaya. Namun, pada saat ini, Song Qi benar-benar ingin melindungi pria ini dari lubuk hatinya. Orang seperti itu tidak pantas mati. Bab 38, Perseteruan Keluarga, Permusuhan Nasional. Di luar kota Jianan. Lebih dari 10.000 penduduk desa terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka oleh 50.000 tentara musuh yang kuat. Mereka semua berbondong-bondong ke gerbang kota Jianan. Cao Wenxing, penguasa kota Jianan City, berdiri di atas menara pertahanan, menonton dengan dingin ketika penduduk desa melarikan diri untuk hidup mereka. Dia melambaikan tangannya dan meneriakkan perintahnya. Lepaskan panah. Dewa, mereka adalah orang-orang kami di negara Yan.
Seorang wakil jenderal di belakang Cao Wensing melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tidak tega membunuh bangsanya sendiri. Cao Wensing melirik ke samping dan bertanya, jika rakyat jelata bergegas ke sini dan mendobrak masuk ke kota, 50.000 tentara Luo Tianwu yang kuat akan mengikuti mereka. Wei Mingcheng, katakan padaku, siapa yang akan memikul tanggung jawab untuk itu? Kita semua akan mati jika Jianan City jatuh. Petik 2. Siapapun yang berani mempertanyakan perintahku akan dihukum sesuai dengan darurat militer. Cao Wensing melirik tajam ke Deputi Jenderal. Wakil Jenderal yang bernama Wei Mingcheng menundukkan kepalanya. Meskipun dia merasa marah, dia tidak berani menyuarakan pendapatnya lebih jauh. Cao Wensing mengalihkan pandangannya ke tentara di dekat tembok kota saat dia berteriak. Lepaskan panah. Beberapa prajurit mengepalkan gigi mereka dan menutup mata mereka sebelum melepaskan panah. Berdebur, berdebur, berdebur. Ada badai panah. Badai panah mampu melenyapkan semua orang tak berdaya dari negara Yan. Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan penduduk desa ambruk ke tanah setelah ditembak oleh panah. Seluruh tempat di luar kota dipenuhi dengan korban dan mayat. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Mereka akan mati jika mengambil langkah maju. Tetapi mereka akan mati jika mereka mundur juga. Sisa ribuan penduduk desa berlutut di luar kota Jianan. Mereka terus bersujud dan menangis tanpa daya untuk menyelamatkan. Itu memilukan. 50.000 tentara kuat kota Changlang ditempatkan beberapa ratus meter di luar kota Jianan. Luo Tianwu menatap dingin pada orang-orang tak berdaya di negara Yan. Dia tidak merasakan simpati untuk mereka. Orang-orang tak berdosa inilah yang pertama kali menderita akibat perang antara kedua negara. Tuan kota, tolong buka pintu, ayo kita masuk. Kedua anakku sudah mati di medan perang. Anda tidak dapat memperlakukan kami seperti ini. Cao Wensing tampak acuh tak acuh. Dia bukan yang paling tersentuh. Anak 7 atau 8 tahun ketakutan. Anak itu keluar dari pelukan seorang wanita dan berlari ke kejauhan. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika Luo Tianwu memerintahkan pasukannya untuk menembaknya. Dia jatuh ke tanah mati. Ah! Wanita itu menjerit, bergegas ke Luo Tianwu. Dia belum mendekati dia dan dia ditembak jatuh oleh puluhan anak panah. Wanita itu jatuh ke tanah, kehilangan fokus di matanya. Dia menatap langit di atas kepalanya, berbisik. Surga, kasihanilah kami, siapa yang akan menyelamatkan kami? Bang! Ledakan! Ledakan! Saat itu, asap dan debu mengepul karena angin tidak terlalu jauh. Tanah bergetar keras, ada suara gemuruh kuku. Pasukan besar kavaleri lapis baja hitam datang dengan deras, mendekati aura yang mengancam. Pemimpin itu mengenakan baju besi perak, memegang tombak besi dari mata air yang mengalir. Ada bekas luka mengerikan di wajahnya. Matanya tajam dan dia berteriak. Luo Tianwu, bersiaplah untuk mati. Lepaskan lembing. Pasukan masih jauh dari satu sama lain. Para pemanah tidak dapat melepaskan panah karena tidak berada dalam jarak tembak. Su Hong duduk di atas kudanya menunjuk ke depan. 5.000 kavaleri lapis baja hitam melompat ke tindakan secara bersamaan. Sepertinya mereka telah melalui pelatihan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergerak serempak. Mereka melepaskan tombak panjang yang mereka pegang. Tombak terbang itu seperti belalang yang merusak seluruh area. 5.000 tombak panjang itu mengeluarkan kilau dingin ketika mereka melayang ke langit, mengeluarkan suara merengek. Itu pemandangan yang menakutkan. Sebagian besar kavaleri lapis baja hitam adalah ahli postnatal. Jika mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melempar tombak, jarak tembak akan lebih jauh dan lebih kuat dari panah. Wajah Qi Refinement Warrior yang berjubah abu-abu berubah. Dia harus menghindari bentrok dengan tombak. Dia menggunakan pedangnya untuk melindungi Luo Tianwu saat mereka mundur. 50.000 pasukan kuat kota Changlang ditangkap lengah. Banyak prajurit jatuh dari kuda dan mayat mereka bertebaran di mana-mana. Kavaleri lapis baja hitam terus maju, tidak melambat sama sekali. Pada saat pasukan kota Changlang pulih kembali, kavaleri lapis baja hitam telah tiba tepat di depan mereka. Panah yang disiapkan pasukan kota Changlang dianggap tidak berguna. Sebaliknya, itu menjadi halangan bagi mereka. Ubah formasi. Teriak Su Hong saat dia memimpin pasukan dari depan, dengan Song Qi tepat di belakangnya. 5.000 kavaleri lapis baja hitam mengambil pedang panjang dari pinggang mereka dan mengambil bentuk penusuk. Mereka bergerak, tampak mengesankan dan mendominasi. Formasi yang berbentuk penusuk membantu mereka untuk membobol pasukan kota Changlang. Bang! Kedua pasukan menabrak satu sama lain. Mereka bertempur satu sama lain, dan darah dimuntahkan kemana-mana. Itu tragis. 5.000 kavaleri lapis baja hitam menciptakan pembukaan besar dalam pembentukan 50.000 tentara yang kuat. Para prajurit di tembok kota berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Wei Mingcheng sangat senang. Dia menunjuk ke arah 5.000 kavaleri lapis baja hitam di luar kota, berbicara dengan suara bergetar, mereka adalah kavaleri lapis baja hitam.
Mereka adalah kavaleri lapis baja hitam dari negara Yan. Petik 2. Semua prajurit di kota Jianan kagum setelah mendengar bahwa kavaleri lapis baja hitam ada di sini. Bagi para prajurit yang menjaga perbatasan, kavaleri lapis baja hitam memiliki reputasi yang terkenal. Di bawah kepemimpinan Lord Wuding, kavaleri lapis baja hitam selalu mampu mengalahkan pasukan musuh dengan kekuatan yang lebih rendah jumlahnya. Mereka selalu menjadi kebanggaan dan kebanggaan negara Yan mereka. Sayangnya, setelah perubahan tiba-tiba dalam keadaan di ibu kota 16 tahun yang lalu, kavaleri lapis baja hitam telah menghilang juga. Namun, nama mereka telah terkubur dalam-dalam dalam ingatan setiap prajurit. Apakah ini Jenderal Su? Jenderal Su tidak mati. Dia kembali dengan kavaleri lapis baja hitam. Beberapa prajurit gembira dan mereka menangis pelan. Wei Mingcheng melangkah maju, berkata dengan gembira, "Tuhan, saya secara sukarela memimpin pasukan untuk memberikan dukungan kepada kavaleri lapis baja hitam. Kami pasti akan mengirim musuh pergi." Cao Wensing menatapnya dengan mata dingin, berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Tidak." Wei Mingcheng merasa seolah-olah dia tersambar petir. Cao Wensing berkata, "Sumu memberontak melawan negara Yan dan dia meninggal. Orang di luar kota pasti bukan Sumu. Tapi mereka adalah kavaleri lapis baja hitam. Saya tidak akan salah. Jadi bagaimana jika mereka adalah kavaleri lapis baja hitam? Hanya ada 5.000 dari mereka. Berapa lama mereka bisa melawan musuh? Pada saat Luo Tianwu menguasai pasukannya, kavaleri lapis baja hitam akan menjadi daging mati." Petik 2. Kavaleri lapis baja hitam mendominasi medan perang, menyapu kemenangan kemanapun mereka pergi. "Dewa, tidakkah kamu ingat reputasi mereka? Ini adalah kebanggaan kavaleri lapis baja hitam. Jenderal Su telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran." Petik 2. Cao Wensing mulai tidak sabar. Dia melambaikan tangannya. "Wei Mingcheng, itu adalah prestasi yang berjasa jika kita berhasil menjaga kota Jianan. Sekarang setelah kedua pasukan bertempur di luar kota, itu adalah pilihan paling bijaksana untuk berdiri dengan menonton pertempuran lainnya. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu akan bermanfaat bagi Jianan City." Tapi, Cao Wensing tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Wei Mingcheng dengan tatapan membunuh, memotongnya. "Jika kamu berani melanjutkan omong kosongmu dan memengaruhi moral pasukan, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu." Wei Mingcheng menatap Cao Wensing dengan kaget, kekecewaan terlihat jelas di matanya. Dalam waktu singkat, dengan bantuan prajurit penyempurnaan ki berjubah abu-abu, Luo Tianwu telah menstabilkan tentara dan berada dalam konfrontasi dengan kavaleri lapis baja hitam di luar kota Jianan. "Su Hong, kamu pasti gila." Luo Tianwu berteriak dengan marah. "Raja Yan berselisih dengan keluarga Su dan dibunuh oleh adikmu. Saya membalas dendam untuk Anda, namun Anda menghentikan saya. Anda telah kehilangan akal." Petik 2. Luo Tianwu mungkin punya rencana dan tipu muslihat, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Su Hong akan menghentikannya di saat genting ini. Yang paling meresahkan adalah ada prajurit penyempur ki dengan Su Hong. Su Hong mencibir. "Luo Tianwu, dengarkan baik-baik. Keluarga Su mungkin memiliki perselisihan keluarga dengan Raja Yan. Tetapi pasukan Anda menyerang tanah negara Yan, mengganggu perbatasan dan wilayah kami, membantai orang-orang kami, ini adalah permusuhan nasional. Perseteruan keluarga dan permusuhan nasional berbeda. Ayah saya adalah seorang jenderal sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah kehilangan satu pertempuran pun atau kehilangan salah satu tanah milik negara Yan. Jika saya membiarkan Anda berhasil, saya akan terlalu malu untuk menghadapi ayah saya." Kata-katanya yang penuh semangat bergema di lubuk hati bersama setiap prajurit di kota Jianan. Mereka tersentuh dan digerakkan olehnya. Wei Mingcheng melihat ke arah belakang Cao Wensing, tatapannya mengeras. Tangannya meraih perlahan ke arah pedang panjang di pinggangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Saat itu, Cao Wensing berbalik tiba-tiba, menemukan bahwa Wei Mingcheng memegang gagang pedang. Dia berkata dengan dingin, "Wei Mingcheng, beraninya kamu menentang atasanmu dan memiliki gagasan untuk membunuhku. Pejabat yang tidak bermoral, aku tidak suka berada di perusahaanmu. Aku akan membunuhmu hari ini." Wei Mingcheng memberikan tembakan keras saat dia menarik pedangnya dan bergegas ke depan. Cao Wensing mencibir sambil melambaikan lengan bajunya dan membungkus pedang panjang yang mendekat. Dia membalik telapak tangannya, mendaratkan dorongan kuat ke dada Wei Mingcheng. Wei Mingcheng berada di alam postnatal, dia bukan lawan Cao Wensing yang berada di ranah konate. Wei Mingcheng jatuh ke tanah, memuntahkan darah, menodai lengan bajunya. Dia tertawa putus asa. "Cao Wensing, kamu mungkin bisa membunuhku, tapi bisakah kamu membunuh semua orang di kota Jianan? Lihatlah para prajurit di sekitar Anda. Adakah orang yang mau bekerja di bawah Anda dan mempertaruhkan nyawanya untuk Anda? Kamu pengecut."
Cao Wensing melihat sekelilingnya, semua orang dari prajurit berpangkat paling rendah hingga wakil jenderal di sebelahnya memiliki kemarahan dan perlawanan di mata mereka. Cao Wensing sedikit panik. Pakar Konate mungkin kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan mereka semua. Jika semua pasukannya berbalik melawannya, dia tidak akan bisa bertahan. Di luar kota, Luo Tianwu memiliki ekspresi suram ketika dia berkata dengan dingin, "Su Hong, mengingat kamu hanya memiliki 5.000 petugas, dan kamu ingin bertarung melawan 50.000 pasukan elitku. Kekuatan kami adalah 10-1. Anda tidak memiliki peluang untuk menang." Saat itu, terdengar suara perkasa dari atas menara kota. Itu bisa didengar di mana-mana di medan perang. "Bagaimana kalau kamu menghitung saya? Luo Tianwu, apa peluang menang sekarang?" Petik 2. Tidak ada yang tahu kapan seorang pria berlumuran darah muncul di menara kota. Dia memiliki kepala digantung di pinggangnya, membawa busur di punggungnya dan pedang dengan dia. Seolah-olah dewa langit kuno turun dari surga. Orang itu tampak dominan dan agung. Meskipun dia tampaknya telah melalui kesulitan, dia memiliki tatapan yang menyala-nyala yang tidak bisa dihindari seseorang. Bab 39, apa gunanya memiliki kamu? Setelah mendengar suara itu, Su Hong dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka berhenti sejenak sebelum mereka perlahan berbalik. Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua kembali. Tuan Muda Kedua tidak mati. Kerumunan bersorak. Su Hong menekankan bibirnya rapat-rapat, merasa emosional. Dia sangat lemah dan lemah dari cedera. Tapi sepertinya tiba-tiba ada gelombang kekuatan yang tak terlihat, dan dia merasa bersemangat. Tidak seperti Song Hong dan yang lainnya, meskipun Song Qi sama senangnya, dia lebih terkejut dan terkejut. Song Qi sangat jelas bahwa sangat sulit untuk membunuh raja di ibu kota dan kemudian berjuang keluar dari pengepungan yang berat. Ibu kota negara yang tidak hanya memiliki 2 hingga 3 prajurit penyempurnaan Qi, tetapi seluruh klan budidaya bersama mereka. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri di bawah pengepungan tentara kekaisaran serta prajurit refinemen Qi. Song Qi tahu bahwa bahkan jika dia mencapai level 10 ranah yang disempurnakan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Mungkin, penggarap pendirian yayasan akan mampu mencapainya. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Di mata Song Qi, Su Zimo menjadi lebih misterius dan menakutkan. Song Qi berbalik untuk melihat Luo Tianwu. Ada rasa kasihan di matanya, ketika dia berpikir dalam hati, Tuan Kota belum menyadari betapa tangguh lawan yang dia hadapi. Melihat bahwa Su Zimo telah kembali dengan selamat, mengingat kelihayan Luo Tianwu, dia melupakan dirinya sejenak dan tercengang juga. Ada ketidakpercayaan di matanya. Prajurit penyempurnaan Qi berjubah abu-abu di belakangnya bahkan lebih terkejut, mengerutkan kening dalam diam. "Penasihat, mengapa Su Zimo masih hidup? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia pasti akan mati?" Luo Tianwu bertanya dengan suara rendah. Warrior Qi Refinemen berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Mungkin dia beruntung dan dia tidak menemukan prajurit Refinemen Qi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri dari ibu kota?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Luo Tianwu bisa merasakan ketakutan ketika dia menatap Su Zimo di menara kota. "Penasihat, jika kita dikalahkan, kamu harus memastikan untuk melindungi aku. Paling-paling, kita bisa kembali ke kota Changlang dan menunggu untuk kembali." Petik 2. Prajurit Qi Refinemen berjubah abu-abu menjawab dengan sabar. "Yang mulia, Anda dapat yakin bahwa jika segalanya tidak berjalan sesuai keinginan kami, saya akan pergi bersama Anda terlebih dahulu." "Baik." Luo Tianwu sedikit santai, merasa tenang. Di menara kota. Keluarga Su, Tuan Muda Kedua. Cao Wensing sangat terkejut ketika mendengar teriakan dari bawah menara kota. Dia menunjuk bagian belakang Su Zimo, melihat ke kiri dan ke kanan, berbicara dengan suara rendah, "Kapan orang ini tiba?" Prajuritnya tetap diam. Di satu sisi mereka tidak ingin memberikan balasan kepadanya, di sisi lain, mereka juga tidak tahu. Sepertinya orang itu muncul dari udara tipis. Cao Wensing terbiasa memerintahkan pasukannya berkeliling. Sekarang setelah tentaranya menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa tidak memarahi mereka di bagian atas suaranya. "Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Beraninya kamu membiarkan orang luar masuk ke tembok kota. Apa gunanya memilikimu?" Petik 2. Saat itu, Su Zimo perlahan berbalik untuk menatap Cao Wensing tanpa ekspresi di wajahnya. Cao Wensing merasakan kulit kepalanya mati rasa di bawah tatapan konsisten ini. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, "Apakah Anda memberi perintah untuk membunuh orang-orang kami di luar kota?" "Ya, tapi terus kenapa?" Cao Wensing mengambil pedang dari pinggangnya. Dia menenangkan dirinya dan berteriak. "Dia, tidak banyak." Su Zimo tersenyum, matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Sebagai penguasa kota yang menjaga perbatasan negara Yan, bukan saja kamu tidak melindungi rakyatmu, tetapi kamu juga memerintahkan pembantaian mereka."
Mendengar hal ini, Su Zimo berhenti sebentar, ada hawa dingin dari matanya yang membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk melompat sedikit. Dia berteriak, apa gunanya memilikimu? Swoosh! Su Zimo melompat, dia masih di udara tetapi semua orang bisa mendengar jeritan nyaring. Cold Moon Sabre tidak terhunus. Su Zimo memegang Cold Moon Sabre di tangannya dan melompat dari udara, mengayunkan lengannya untuk membentuk busur besar. Seolah-olah dia mencoba membelah Gunung Hua, saat dia mengayunkan pedang ke kepala Cao Wenxing. Struk ini penuh dengan kekurangan. Tapi, pukulan ini terlalu kejam. Itu sangat kejam sehingga Cao Wenxing bergidik, tidak mampu melakukan serangan balik. Dia secara naluriah mengangkat pedang besar di tangannya untuk melindungi kepalanya. Kilatan cahaya dari pedang itu melotot, setiap prajurit tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka. Jepret. Pedang pecah menjadi dua. Uff. Ada kilatan darah. Su Zimo menyarungkan pedangnya. Cao Wenxing membelalakan matanya karena terkejut. Ada garis merah vertikal yang aneh di antara matanya, memotong wajahnya menjadi dua. Momen selanjutnya. Tubuh Cao Wenxing terbelah menjadi dua, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Darah merah terus memuntahkan, menodai bata merah di bawah dinding dalam waktu singkat. Semua prajurit kaget. Satu pukulan. Cao Wenxing yang berada di ranah Konate terpecah menjadi dua oleh orang di depan mereka. Su Zimo pergi ke sisi Wei Mingcheng, mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Masih bisakah kau bertarung? Iya. Wei Mingcheng mengabaikan rasa sakit di dadanya, dia mengepalkan giginya dan berteriak. Tuan, harap diyakinkan. Saya akan mendapatkan pasukan untuk membantu kavaleri lapis baja hitam di luar kota sekarang, kami akan menyingkirkan musuh eksternal. Tidak dibutuhkan. Su Zimo melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Tidak boleh ada perselisihan internal di kota Jianan karena ini. Kita tidak boleh melibatkan orang-orang di kota. Petik 2. Wei Mingcheng bergegas berkata, Tuan, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa bertarung di sepanjang kavaleri lapis baja hitam. Tidak ada yang akan mengatakan tidak padanya. Kami bersedia bertarung di sepanjang kavaleri lapis baja hitam dan memenggal musuh. Para tentara di tembok kota berteriak. Baru pada saat itulah Su Zimo akhirnya memahami ketinggian kemuliaan yang dicapai oleh kavaleri lapis baja hitam saat itu, serta sosok penting yang ayahnya miliki bagi para prajurit. Prestasi ayahnya begitu besar sehingga raja merasa gelisah dan tidak aman. Inilah mengapa malapetaka menimpa dirinya. Su Zimo berkata dengan lembut, buka gerbang dan biarkan orang-orang dari negeri Yan masuk terlebih dahulu, dan tenangkan mereka. Jika Anda masih ingin membunuh musuh, maka Anda dapat bergabung dengan kami di luar kota untuk bertarung melawan musuh. Wei Mingcheng langsung setuju. Dia memandangi para prajurit di sekitarnya dan mengayunkan tangannya, berteriak. Ayo pergi, mari buka gerbang dulu. Wei Mingcheng berhenti sejenak sebelum dia berbalik untuk melihat Su Zimo. Begitu gerbang terbuka, semua orang akan berduyun-duyun masuk. Tuan, Anda tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Anda harus menunggu. Tidak dibutuhkan. Su Zimo tersenyum dan berbalik ke arah dinding dan melompat. Semua orang di tembok kota terkejut. Kota Jianan adalah salah satu kota di sepanjang perbatasan negara Yan. Tembok kota kokoh dan jauh lebih tinggi dari kota-kota lain. Itu setinggi 100 kaki. Sepotong kecil batu akan pecah berkeping-keping jika jatuh dari tembok kota, terlepas dari manusia. Wei Mingcheng dan yang lainnya bergegas maju untuk melihat bagian bawah dinding. Pada saat yang sama, kedua pasukan yang terlibat dalam pertempuran sengit di medan perang memperhatikan adegan ini juga. Semua prajurit tidak bisa menahan goncangan karena kaget, bola mata mereka hampir jatuh. Su Zimo jatuh dari atas tembok kota dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Banyak tentara bisa merasakan getaran di tanah. Su Hong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin bagi Su Zimo. Mereka tentu tahu bahwa Su Zimo bukan orang bodoh atau orang gila. Karena dia melakukan ini, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, apa yang dia lakukan masih sangat mengejutkan bagi mereka semua yang hadir. Para ahli postnatal, ahli Konate dan bahkan dua prajurit refinement Qi dari kedua sisi pasukan tidak bisa membantu tetapi menggigil. Otot-otot di wajah Luo Tianwu sedikit berkedut, dia memucat saat dia mencoba mempertahankan ketenangannya. Ketika Su Zimo jatuh ke tanah, banyak debu dan kerikil melayang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok tampak di debu yang mengepul. Dia mengambil langkah mantap saat dia berjalan ke arah mereka, dan mereka secara bertahap bisa melihat garis besar dan penampilan wajahnya. Bab 40, Kueling Changlang. Ketika Su Zimo mendekat, tiba-tiba langit menjadi gelap. Perubahan cuaca yang drastis. Itu tanpa tanda. Awan gelap menjulang,
menutupi seluruh langit, menyelimuti Luo Tianwu dan 50.000 tentara kuat di belakangnya dalam kegelapan, meninggalkan mereka dengan sesak napas dan perasaan tercekik yang tak tertahankan di dada. Awan gelap terus berubah, itu berkembang menjadi binatang iblis pemakan manusia yang ganas. Itu terlihat sangat realistis ketika membuka mulutnya yang besar dan tampak garang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Bang! Ledakan! Ledakan! Ada suara memekakan telinga dan jantung yang berdenyut. Di satu sisi, itu terdengar seperti guntur, di sisi lain, sepertinya binatang iblis itu berteriak dan menggeram. Luo Tianwu, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelum aku meninggalkan kota Changlang? Su Zimo berhenti di depan kedua pasukan, menatap lurus ke arah Luo Tianwu, yang mengendarai kuda yang tinggi dan perkasa di kejauhan. Luo Tianwu mempertahankan ekspresi tenang. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba tersenyum, Tuan Muda Kedua Su, selamat telah membalas dendam Anda. Lord Wuding dapat beristirahat dengan tenang dengan memiliki putra seperti Anda. Kota Ping yang bangga memiliki Anda. Sebagai penguasa kota, saya juga sangat bangga. Saya akan kembali ke kota Changlang, dan menyiapkan jamuan untuk merayakan kemenangan Tuan Muda Su kedua. Kalian berdua dari keluarga Su harus memastikan untuk datang. Luo Tianwu tahu bahwa tidak ada harapan untuk mengalahkan kota Jianan lagi. Dia dengan cepat membuat keputusan untuk mundur ke kota Changlang. Raja yang sudah mati dan negara itu menjadi tanpa pemimpin. Itu adalah kesempatan besar baginya. Namun, Luo Tianwu masih memutuskan untuk menyerah. Dalam dunia kekacauan, orang-orang yang ambisius dan tangguh seperti dia harus membuat keputusan tanpa keraguan sedikit pun. Luo Tianwu tidak akan sejauh ini tanpa resolusi dan dorongan ini. Saya telah menghangatkan seekor ular di dada seseorang dan gagal pada tahap terakhir. Jika saya tahu, saya seharusnya membunuh mereka berdua ketika mereka masih anak-anak. Luo Tianwu meratap di dalam benaknya, tetapi dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Menurut Luo Tianwu, Su Hong pasti tidak akan mengejarnya jika dia tidak melawan dan kembali ke kota Changlang. Bahkan, seperti yang diperkirakan Luo Tianwu, Su Hong datang jauh-jauh hanya untuk melindungi rakyat negeri Yan. Selama dia mau mundur, Su Hong tidak akan memimpin kavaleri lapis baja hitam untuk mengejarnya. Begitu mereka pergi ke pertempuran, kavaleri lapis baja hitam pasti menderita kerugian. Su Hong akan berusaha menghindari situasi seperti itu. Namun, Luo Tianwu telah salah perhitungan. Karena, dia tidak menentang Su Hong, tetapi Su Zimo. Su Zimo mengangkat alisnya bertanya, apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Luo Tianwu pura-pura tidak tahu dan tersenyum. Tuan Muda Kedua Su, apa maksudmu? Sebelum aku meninggalkan kota Changlang, aku berkata bahwa aku benci untuk dimanfaatkan, dan aku memberitahumu untuk mengawasi perilakumu. Sangat disayangkan bahwa Tuan Kota Luo tampaknya tidak menganggap serius kata-kata saya. Ada cemoohan di mata Su Zimo. Dia menatap Luo Tianwu saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu berpikir untuk berlari sekarang? Apa kamu bisa kabur? Petik 2. Bang! Dengan itu, Su Zimo mengetuk kakinya dan tiba-tiba meluncur ke depan, langkahnya begitu cepat sehingga tampak seperti bayangan. Dia tepat di depan tentara kota Changlang dalam sekejap mata. Ada sepasukan tentara di depan Luo Tianwu. Namun, Su Zimo menerobos masuk ke mereka, menciptakan jalan berdarah saat dia maju, tidak ada yang bisa menghentikannya di jalannya. Ah! Luo Tianwu terperanjat, mundur secara otomatis saat dia berteriak. Penasihat, selamatkan aku. Astaga! Pria berjubah abu-abu itu segera mengeksekusi pedangnya. Sinar cahaya bersinar pada pedang terbang. Ternyata itu adalah senjata roh kelas rendah. Swoosh! Pedang terbang itu terbang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu berubah menjadi sambaran lampu, berlari ke arah kepala Su Zimo. Su Zimo mencibir, tidak mengurangi kecepatannya sedikitpun. Tepat ketika pedang terbang hendak mengenai gelabelanya, dia menghindar untuk menghindari pedang terbang dengan beberapa inci, dan terus maju. Murid Ki Refinement Warrior yang berjubah abu-abu mengerut karena terkejut. Dia tidak mengira pedang terbangnya akan meleset dari target, dan dia paling terkejut dengan kecepatan Su Zimo yang mengkhawatirkan. Warrior Ki Refinement berjubah abu-abu segera mengendalikan pedangnya sehingga akan mengubah arah untuk menikam Su Zimo. Namun, Su Zimo membuat lompatan dan sudah tepat di depan prajurit Refinement Ki berjubah abu-abu, berkata dengan lembut, kamu terlalu lemah. Bang! Su Zimo membalik telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepala Ki Refinement Warrior yang berjubah abu-abu. Otaknya pecah dan darah mengalir keluar. Warrior Ki Refinement berjubah abu-abu belum mengucapkan sepatah kata pun dan dia jatuh mati dari kudanya. Su Zimo menurunkan dirinya untuk melangkah ke kuda yang kuat yang digunakan oleh prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu, dan melompat ke langit sekali lagi, berlari ke arah Luo Tianwu, yang tidak terlalu jauh.
Luo Tianwu sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pejuang Qi Refinement yang sangat dia hargai akan dipotong-potong dan dibunuh oleh Su Zimo setelah bertemu satu sama lain secara langsung. Itu terlalu cepat. Luo Tianwu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ah! Di saat hidup dan mati, Luo Tianwu berusaha keras untuk menekan rasa takutnya. Dia meraung keras, mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan pedang pada Su Zimo. Su Zimo tidak menghindar. Itu tidak perlu. Su Zimo mengulurkan tangan, meraih pedang panjang yang mendekat, sikap dingin tampak jelas di matanya. Ada suara membelah keras. Su Zimo memanfaatkan telapak tangannya untuk memecah pedang panjang menjadi dua bagian. Luo Tianwu tahu bahwa semua harapan hancur berantakan pada saat itu. Su Zimo mencengkeram Luo Tianwu, berkata dengan keras, "Jika aku mengizinkanmu melarikan diri kembali ke kota Changlang, siapa yang akan bertanggung jawab atas orang tak bersalah yang mati karena ini?" Ketika ada perang antara kedua negara, sulit untuk menilai siapa yang benar dan yang salah. Tetapi Anda mengorbankan kehidupan orang-orang tak berdosa untuk impian ambisius Anda. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jepret. Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mematahkan leher Luo Tianwu, membuang mayatnya ke samping. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, berteriak keras, "Luo Tianwu sudah mati, bukankah kalian semua akan mundur?" 50.000 tentara kuat kota Changlang terpana oleh aura satu pria lajang. Tidak ada yang berani bergerak maju. Su Hong, orang lain dan 5.000 kavaleri lapis baja hitam berdiri tak bergerak di kejauhan. Bukannya mereka tidak berpikir untuk membantu Su Zimo, melainkan bahwa semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang yang hadir tidak berharap Su Zimo akan mengambil langkah itu. Mereka juga tidak membayangkan bahwa dia akan begitu cepat dan kuat. Dia membunuh Luo Tianwu langsung seperti kilat. Song Qi baru saja mengeksekusi pedang terbangnya dan bahkan tidak berhasil mengirimnya terbang. Dalam perkelahian dengan tentara lain barusan, dia telah berdebat beberapa kali dengan prajurit penyempur Qi berwarna abu-abu. Meskipun keduanya milik level 8 Qi Condensation, warrior Refinement Qi berjubah abu-abu jauh lebih kuat darinya. Tapi warrior Qi Refinement berjubah abu-abu hanya mengeksekusi satu gaya ketika berhadapan dengan Su Zimo, dan dia dibunuh olehnya. Cao Gang, penjaga serigala kota Changlang adalah yang pertama bereaksi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menangkupkan tinjunya, berkata, "Tuan Muda Su, terima kasih telah membiarkan kita pergi. Ayo kembali ke kota." Cao Gang dengan muram membawa mayat Luo Tianwu. Dia merasa sangat tentang pergantian peristiwa saat dia menghela nafas. Tuan kota memeras otaknya, tetapi sangat disayangkan bahwa semuanya hanyalah rencana permainan takdir. Tanpa Su Zimo, hasil pertempuran hari ini akan sangat berbeda. Cao Gang mengingat apa yang terjadi 1,5 tahun sebelumnya. Pria muda itu menolak untuk tunduk pada Changlang yang disempurnakan dan dikurangi menjadi rakyat jelata yang lebih rendah. Dia telah kehilangan hampir semua yang dia miliki. Siapa yang akan mengira bahwa pemuda inilah yang datang dan mengubah segalanya? Sebelum pergi, Cao Gang tidak bisa membantu tetapi melihat sosok yang berdiri dengan bangga di kejauhan. Sosok itu tampaknya berintegrasi secara bertahap dengan pemuda dari 1,5 tahun yang lalu, menjadi satu. Cao Gang tiba-tiba menyadari bahwa melepaskan pemuda itu saat itu, mungkin merupakan kesalahan terbesar Changlang yang disempurnakan dalam hidupnya.